Pengacara Jessica Wongso, yakni Oto Hasibuan pun juga sempat membenarkan kabar terkait bebas bersyaratnya kliennya tersebut yang direncanakan akan keluar pada hari ini. Kuasa hukum Jessica Wongso itu juga rencananya akan menggelar jumpa pers setelah terpidana kasus yang dikenal dengan kopi sianida itu bebas. Sejak sekira pukul 08.00 waktu Indonesia Barat tadi, Tribun Network juga masih terus memantau di lokasi terkait bebas bersyarat Jessica Wongso tersebut. Dia buat media sendiri kan? Siapa itu? Bang Chan. Ituan bang. Bang Chan. Bismo. Media apa bang? Punya dia sendiri. Iya. Siapa? Dia udah ngerti kucing belum bang? Dia foto dulu. Apa ya? Dia sama Bismo Chandra. Kompas tuh berdua tuh dulu. Pindah ke BTV kan? Terus dia cabut, dia yang persen dua ini. Tahu pasti Mbak Bismo sama Chandra kamu? Tahu lah. Nah, itu. Sama sangatan sama Mbak Dika pak masuknya. Kan 20 tahun kira. Oh iya guys, ini mau ke mana nih gue kan? Masih di semua. 18. Apa sih? Udah kenal bagian, udah kenal bagusnya. Ini ada gitu. Waktu itu dia pernah live, dia melihat beliau.
Music can completely transform a space. You have silence, and then you put something on. All of a sudden, this thing appears that doesn't exist. So it has this really strong transformative power. It never ceases to amaze me. I think curiosity is an excellent carrot to kind of feed your creativity with, and I think that following that carrot is kind of what I've been doing throughout my musical life, because I've never really made any conscious decisions about, becoming a musician or becoming a film composer. So that's really been one of my driving forces, is just having an idea and trusting in that leading the way. I find it very inspiring to be by myself amongst lots of people that are moving or doing things, and observing other people by myself. I really find it inspiring, to see people and listen to people and listen to the sounds of a city. And there's like an inner kind of BPM that comes with every person. I think, some people move really fast, other people are really slow, and some people, their voices can be deeper or lower. There's all these registers and all these tempo maps, I think, that come with different people. So I think that different characters are definitely like that too. I think music really has a lot to offer in the film making process, not just like an afterthought. When I scored Chernobyl, and I walked into I read the script, and I said to that director, I was like, the only instrument here needs to be the power plant. And they're like, sure, how the hell are you going to do that? And I didn't really know how I was going to do that either, but that's an example of that, how that carrot works. You have this idea, and then you're just like, how the hell am I going to make that happen? It's always worth trying and then failing if you do, rather than not trying at all and just doing the stuff that you're used to doing. I've always been fascinated with sound spatialization. I think your psychological perception of sound is really different when it comes from different places. I really think there's a lot to explore there. And when you get to implement those things in a way that, you don't just have to go to the cinema to experience the bass frequencies, like, moving your body. And I think that it's been really exciting to learn about the possibilities that are opening up in the world of AI and general processing power and audio perception that people like MediaTek are helping to push forward. If there's a way to get this physical experience at home when you're just watching your TV, that would be amazing. I think the exciting thing about working with technology is to combine the human experience with the technology. Most of my work has been some sort of technological exploration, in combination with pure music.
bad habit hijabi yang tanpa sadar kita lakuin versi Ayudhya. Pertama, pakai hijab di kondisi rambut basah. Kadang ya, kalau lagi lupa atau buru-buru, ini tuh sering banget kejadian. Kedua, pakai ciput yang terlalu ketat. Jangan ya, namanya kita pengen rapi kan, tapi kadang ada aja yang niatnya mau rapi malah jadi terlalu ketat. Ketiga, pakai shampoo yang nggak tepat. Bad habit ini secara nggak langsung menurunkan scalp barrier yang menyebabkan berbagai masalah seperti ketombe, rambut rontok, apek, lepek, dan bau. Bukan. Dia buat media sendiri kan? Siapa itu? Bang Chan. Ituan bang. Bang Chan. Facebook. Punya dia sendiri. Iya. Dia potong ini apa ya? Dia sama di semua Chandra. Kompas tuh berdua tuh dulu. Pindah ke BTV kan. Terus dia cabut, iya yang persen dua ini. Tahu pasti Mbak Bismo sama Chandra kamu? Tahu lah. Nah itu. Sama sangatan sama Mbak Dika Pak masuk kan 20 tahun biro. Oh iya, ini untuk orang di web kan. Masih coba. 18. Apa sih? Udah kenal bagian, kenal topik. Ini ada di kecil. Dia pernah dia lihat. Bapak sudah tanda tangan lagi penyerahannya Jessica kepada orang tuanya dan pengacaranya. Berarti semua penyerahan di Bapak di Jakarta Timur. Jakarta Timur sebelah sini nih, 15 menit lah. Nah dari situ baru kita bawa ke Senayan. Itu sekitar jam berapa ke Senayan itu Pak? Langsung dari situ. Berarti nanti respon bukan terjadi sore hari ini Pak atau bagaimana? Iya Pak, iya Pak. Responnya jam berapa Pak? Jam 3. Jam 3. Jam 3. Di Senayan Golf Pak. Jessica keluarnya jam berapa Pak? Infonya Pak. Dia belum. Oh. Belum ada info berarti Pak agenda Jessica. Jam 9. Kita tuh mencari panggil. Baru kita datang ke sana. Oh, datang Jessica langsung. Jadi ikutin laporan dari sana ini baru ke Bapas. Keluarga Keluarga ada yang datang. udah datang belum sih Pak? Ini Pak. Belum Pak. Itu kami yang datang. Oh Bapak keluarga dari keluarga atau dari kuasa? Saya lawyer. Oh. Pak, boleh tahu namanya siapa? Siapa? Bapak. Sekarang aja Pak, kenapa nanti? Hidayat terus Pak. Bostam. Hidayat Bostam. Keluarganya yang udah datang siapa Pak? Ibunya lah. Oh dia udah di sini. Belum. Di Bapas apa di Kejari? Di Bapas. Oh, Di Bapas ya Pak.
Terima kasih, Pak. SOP-nya seperti itu. Ya. Nanti yang menjelaskan tentang masalah remisi segala macam dari Dirjen Lapas atau dari tadi atau dari Lapas. Gitu ya. Boleh minta nomor teleponnya nggak, Pak? 08. Lapas itu tanda tangan lagi menyerahkannya Jessica kepada orang tuanya dan pengacaranya. Berarti semua penyerahan di Bapas. di Jakarta Timur. Jakarta Timur sebelah sini nih, 15 menit lah. Nah dari situ baru kita bawa ke Senayan. Itu sekitar jam berapa ke Senayan tuh, Pak? Langsung dari situ. Berarti nanti respon bukan terjadi sore hari nih, Pak? Atau bagaimana? Iya, Pak. Iya, Pak. Responnya jam berapa, Pak? Jam 3. Jam 3. Jam 3. Di Senayan Golf, Pak. Jessica keluarnya jam berapa, Pak? Infonya, Pak? Jadi belum ada info berarti Pak agenda Jessica. Jam 9. Kita tuh yang mencari dipanggil, baru kita datang ke Jakarta. Datang Jessica langsung. Jadi ikutin lah kalian. Jadi biasa lagi baru ke Bapas. Keluarga Keluarga ada yang datang. udah datang belum sih, Udah ada Pak? yang datang belum Pak? Ini kami yang datang. Oh, Bapak keluarga dari keluarga atau dari kuasa? Saya lawyer. Pak, boleh tahu namanya siapa, Pak? Siapa? Bapak. Sekarang aja, Pak. Kenapa nanti? Hidayat Rustam. Rustam. Hidayat Bostam. Keluarganya udah datang siapa, Pak? Ibunya lah. Oh, dia udah di sini. Belum ya? Di Bapas apa di Kejari? Di Bapas. Oh, ketemu di Bapas ya Pak. Terima kasih, Pak. SOP-nya seperti itu. Ya. Nanti yang menjelaskan tentang masalah remisi segala macam dari Dirjen Lapas atau dari tadi atau dari Lapas. Gitu ya. Boleh minta nomor teleponnya nggak, Pak? 08. Bapas itu tanda tangan lagi menyerahkannya Jessica kepada orang tuanya dan pengacaranya. Berarti semua penyerahan di Bapas. di Jakarta Timur. Jakarta Timur sebelah sini nih, 15 menit lah. Nah dari situ baru kita bawa ke Senayan. Itu sekitar jam berapa ke Senayan tuh, Pak? Langsung dari situ. Berarti nanti respon bukan terjadi sore hari nih, Pak? Atau bagaimana? Iya, Pak. Iya, Pak. Responnya jam berapa, Pak? Jam 3. Jam 3. Di Senayan Golf, Pak. Jessica keluarnya jam berapa, Pak? Infonya, Pak? Jadi belum ada info berarti Pak agenda Jessica. Jam 9. Kita tuh yang mencari dipanggil, baru kita datang ke Jakarta. Datang Jessica langsung. Jadi ikutin lah kalian. Jadi biasa lagi baru ke Bapas. Keluarga Keluarga ada yang datang. udah datang belum sih, Udah Pak? ada Ini, yang Pak? datang belum Pak? Ini kami yang datang. Oh, Bapak keluarga dari keluarga atau dari kuasa? Saya lawyer. Pak, boleh tahu namanya siapa, Pak? Siapa? Bapak. The most covered 24 hours in 25 shades. Power Stay Matte Powder Foundation Makeover. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Terpidana kasus sianida yang membunuh Mirna Salihin, yakni Jessica Wongso, direncanakan bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus 2024. Jessica Wongso dijadwalkan keluar dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur, sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Kabar tersebut dibenarkan oleh kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Oto Hasibuan, pada Sabtu 17 Agustus 2024 lalu. Selain itu, saudara, berdasarkan undangan konferensi pers yang beredar di grup WhatsApp, Jessica ini direncanakan dibebaskan bersyarat hari ini. Seperti diketahui, Jessica divonis 20 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat pada tahun 2016 lalu seusai dianggap terbukti membunuh Wayan Mirna Salihin atau Mirna. Lantas, Jessica pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi atau PT DKI Jakarta dan berakhir kandas. Hakim Elang Prakoso Wibowo, Sri Anggarwati, dan Pramodana Atmaja justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 20 tahun. Tak patah arang, Jessica pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atau MA pada 2017 dan kembali berakhir kandas. Kemudian Jessica kembali melakukan upaya hukum peninjauan kembali atau PK dan kembali ditolak oleh MA pada 3 Desember 2018 lalu.
Kasus ini sempat mencuat kembali setelah rilisnya film dokumenter berjudul As Cold Murder Coffee and Jessica Wongso yang dirilis di platform streaming Netflix pada 28 September 2023 lalu. Netizen pun mengklaim banyak kejanggalan pasca film dokumenter itu dirilis terkait penetapan Jessica sebagai pembunuh Mirna. Bahkan netizen sempat berbondong-bondong menyerbu akun Instagram Presiden Joko Widodo agar membuka kembali kasus ini. Terpidana kasus sianida yang membunuh Mirna Salihin, yakni Jessica Kumala Wongso, direncanakan bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus 2024. Jessica dikabarkan akan keluar dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur, sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian saudara, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, berikut suasana di Lapas Pondok Bambu menjelang pembebasan Jessica yang tampak masih sepi. Belum terlihat ada aktivitas yang begitu sibuk di luar gedung lapas. Hanya saja terlihat beberapa staf atau petugas yang sempat keluar masuk gedung. Kabar bebas bersyarat Jessica Wongso tersebut ini sebelumnya memang beredar melalui pesan WhatsApp, di mana pengacara Jessica Wongso, yakni Otto Hasibuan pun juga sempat membenarkan kabar terkait bebas bersyaratnya kliennya tersebut yang direncanakan akan keluar pada hari ini. Kuasa hukum Jessica Wongso itu juga rencananya akan menggelar jumpa pers setelah terpidana kasus yang dikenal dengan kopi sianida itu bebas. Sejak sekira pukul 08.00 waktu Indonesia Barat tadi, Tribun Network juga masih terus memantau di lokasi terkait bebas bersyarat Jessica Wongso tersebut. Aku janji pakai Pantene Miracle sehabis keramas, biar rambut ke-charge. Janji. Janji juga ya, pakai Pantene Miracles, sekarang untuk selamanya. Bersin tenggorokan gatal, pilek, dan batuk tidak berdarah. Kamu butuh Fix Formula 44. Sirupnya yang menghangatkan tenggorokan, melegakan tenggorokan gatal, bersin, pilek, batuk tidak berdahak. Fix Formula 44. 4 gejala, lega. Pengacara terpidana kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin, yakni Jessica Kumala Wongso, yakni Hidayat Bostam, mengatakan bahwa kliennya bakal bebas bersyarat hari ini Minggu 18 Agustus 2024. Jessica sebelumnya dijadwalkan bakal keluar dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur, sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Namun tampaknya keluarnya Jessica dari lapas ini memang sedikit molor.
Sebelumnya diketahui Saudara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjen PAS Kemenkumham RI ini menyatakan Jessica Wongso berhak mendapat pembebasan bersyarat. Kebebasan bersyarat Jessica Wongso ini sesuai ketentuan bahwa selama menjalani masa tahanan sudah mengikuti program pembinaan sebagai warga binaan pemasyarakatan atau WBP sebagaimana dipersyaratkan di Ditjen PAS. Namun Kanwilkumham DKI Jakarta tidak merinci terkait program pembinaan apa saja yang sudah diikuti Jessica sebagai WPP selama menjalani masa tahanan di Lapas Pondok Bambu. Hanya menyebut bahwa ketentuan mengikuti program pembinaan ini juga persyaratan bagi setiap WBP di seluruh lapas untuk mendapat remisi atau pengurangan masa tahanan. Baik, Saudara, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait keterangan dari pihak pengacara Jessica Wongso terkait bebas bersyaratnya kliennya tersebut yang dijadwalkan pada hari ini. Berikut selengkapnya untuk Anda. Bapas itu tanda tangan lagi penyerahannya Jessica kepada orang tuanya pengacaranya. Berarti semua penyerahan di Bapas. Di Jakarta Timur. Jakarta Timur sebelah sini nih. 15 menit lah. Nah dari situ baru kita bawa. Itu sekitar jam berapa ke Senayan tuh Pak? Langsung dari situ. Berarti nanti respon bukan terjadi sore hari ini Pak atau bagaimana? Pak, Iya Pak, iya Pak. Responnya jam berapa Pak? Jam 3. Jam 3. Di Senayan Golf Pak. Jessica keluarnya jam berapa Pak? Infonya Pak? Dia belum ada info berarti Pak agenda Jessica. Jam 9. Kita tuh yang menjadi sini panggil. Baru kita bangun dari sana. Datang Jessica langsung. Jadi ikutin lah kalian. Dari jasa negeri baru ke Bapas. Keluarga Ada yang datang. udah datang belum sih Pak? Ini Pak? Belum Pak. Ini kami yang datang. Oh Bapak keluarga dari keluarga atau dari kuasa? Saya lawyer. Pak, boleh tahu namanya siapa? Siapa? Bapak. Sekarang aja Pak, kenapa nanti? Hidayat Rustam. Bostan. Hidayat Bostan. Keluarganya udah datang siapa Pak? Ibunya lah. Oh, dia ada di sini. Belum ya. Di Bapas apa di Kejari? Di Bapas. Oh, ketemu di Bapas ya Pak. Terima kasih. SOP-nya seperti itu. Iya. Nanti yang menjelaskan tentang masalah remisi segala macam dari Dirjen Lapas atau dari Kadin atau dari Lapas. Jessica Kumala Wongso dikenal publik setelah kasus kopi sianida mencuat pada tahun 2016 lalu. Jessica Wongso menjadi terpidana atas meninggalnya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 setelah disebut menenggak kopi Vietnam bersianida di Cafe Oliver yang berada di Grand Indonesia. Jessica Wongso lahir pada 9 Oktober 1988. Keluarganya dikenal sebagai pengusaha plastik onderdil sepeda di Jakarta. Ia menempuh pendidikan di Jubilee School Jakarta dan melanjutkan perguruan tinggi di Billy Blue College of Design yang berada di Sydney, Australia pada tahun 2008 bersama dengan temannya Wayan Mirna Salihin. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang menjerat Jessica Wongso terjadi pada tanggal 6 Januari tahun 2016 silam. Saat itu Mirna bertemu dengan Jessica dan seorang temannya, yakni Hani Buncuwita di kafe yang berada di Grand Indonesia. Jessica datang terlebih dahulu ke kafe itu dan memesan tempat. Setelah itu, Jessica sempat pergi sebelum akhirnya kembali datang dan memesan es kopi Vietnam plus 2 koktail. Pelayan kafe mengantarkan minuman tersebut dan beberapa menit kemudian Mirna datang bersama Hani. Mirna yang meminum es kopi Vietnam sempat menyatakan bahwa rasa es kopi tersebut tidak enak. Tak lama berselang tubuh Mirna kejang hingga dia tidak sadarkan diri. Keluar buih putih dari mulut Mirna.
Korban juga sempat dibawa ke sebuah klinik di mal tersebut sebelum suaminya yakni Arif Sumarko datang dan membawanya ke rumah sakit Abdi Waluyo. Sayangnya nyawa Mirna tidak terselamatkan. Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, langsung melaporkan kematian anaknya ke Polsek Metro Tanah Abang karena dianggap tidak wajar. 3 hari berselang, tim kedokteran Polda Metro Jaya bersama tim forensik Mabes Polri mengautopsi jenazah Mirna Salihin. Otopsi itu tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan hanya mengambil sampel empedu, hati, dan lambung. Dari hasil penelitian disimpulkan terdapat kandungan racun sianida seberat 3,75 mg di lambung Mirna. Kandungan yang sama juga ditemukan dalam cangkir kopi yang diteguk Mirna. Kasus ini pun akhirnya dikenal dengan nama kasus kopi sianida. Salim dulu. Kok masih wangi? Downy. Aku juga pakai Downy bonus. Downy bonus 50% ekstra parfum. Wanginya nempel terus di baju. Downy bonus. Download aplikasi GoPay baru, gratis transfer 100 kali per bulan ke bank manapun. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Sandi Yuanita. Terpidana kasus sianida yang membunuh Mirna Salihin, yakni Jessica Wongso, direncanakan bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus 2024. Jessica Wongso dijadwalkan keluar dari lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur, sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Kabar tersebut dibenarkan oleh kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Oto Hasibuan, pada Sabtu 17 Agustus 2024 lalu. Selain itu, saudara, berdasarkan undangan konferensi pers yang beredar di grup WhatsApp, Jessica ini direncanakan dibebaskan bersyarat hari ini. Seperti diketahui, Jessica divonis 20 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat pada tahun 2016 lalu seusai dianggap terbukti membunuh Wayan Mirna Salihin atau Mirna. Lantas, Jessica pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi atau PT DKI Jakarta dan berakhir kandas. Hakim Elang Prakoso Wibowo, Sri Anggarwati, dan Pramodana Atmaja justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 20 tahun. Tak patah arang, Jessica pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atau MA pada 2017 dan kembali berakhir kandas. Kemudian Jessica kembali melakukan upaya hukum peninjauan kembali atau PK dan kembali ditolak oleh MA pada 3 Desember 2018 lalu. Kasus ini sempat mencuat kembali setelah rilisnya film dokumenter
berjudul As Cold Murder Coffee and Jessica Wongso yang dirilis di platform streaming Netflix pada 28 September 2023 lalu. Netizen pun mengklaim banyak kejanggalan pasca film dokumenter itu dirilis terkait penetapan Jessica sebagai pembunuh Mirna. Bahkan netizen sempat berbondong-bondong menyerbu akun Instagram Presiden Joko Widodo agar membuka kembali kasus ini. Terpidana kasus sianida yang membunuh Mirna Salihin, yakni Jessica Kumala Wongso, direncanakan bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus 2024. Jessica dikabarkan akan keluar dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur, sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian saudara, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, berikut suasana di Lapas Pondok Bambu menjelang pembebasan Jessica yang tampak masih sepi. Belum terlihat ada aktivitas yang begitu sibuk di luar gedung lapas. Hanya saja terlihat beberapa staf atau petugas yang sempat keluar masuk gedung. Kabar bebas bersyarat Jessica Wongso tersebut ini sebelumnya memang beredar melalui pesan WhatsApp, di mana pengacara Jessica Wongso, yakni Otto Hasibuan pun juga sempat membenarkan kabar terkait bebas bersyaratnya kliennya tersebut yang direncanakan akan keluar pada hari ini. Kuasa hukum Jessica Wongso itu juga rencananya akan menggelar jumpa pers setelah terpidana kasus yang dikenal dengan kopi sianida itu bebas. Sejak sekira pukul 08.00 waktu Indonesia Barat tadi, Tribun Network juga masih terus memantau di lokasi terkait bebas bersyarat Jessica Wongso tersebut. Masih rontok, gimana dong? Pakai Pantene baru, formula dengan mikroprovitamin yang meresap, rambut lebih kuat dari dalam, hingga 10 kali lebih kuat lawan rontok. Pantene baru. Mau santuy atau nyamber, pedesnya menggoyang Indonesia. Dia buat media sendiri kan? Itu kan media sendiri. Siapa itu? Bang Chan. Ituan bang. Bang Chan.
Bismo. Punya dia sendiri. Iya. Siapa? Ya dia potong ini. Dia sama Bismo Chandra. Kompas tuh berdua tuh dulu. Kita ke BTV kan. Terus dia cabut, dia yang persen dua itu. Tahu pasti Mbak Bismo sama Chandra kamu? Tahu lah. Nah, itu. Sama sangatan sama Mbak Dika Pak masuk aja. Kan 20 tahun biru. Oh iya, ini untuk malam nih webinar. 18. Apa sih? Sudah bagian, bagusnya. Ini ada gitu. Tangan ibu hebat loh. Sentuhan ibu bantu batuk, hidung mampet, dan pegalku mereda. Aku pakai Vicks VapoRub. Kehangatan minyak eukaliptus bantu redakan batuk dan pilek. Mentol redakan masuk angin dan pegal. Vicks VapoRub.
Siapa itu? Bang Chan. Itu kan bang. Bang Chan. Facebook. Punya dia sendiri. Iya. Dia foto Iya sama Wismo Chandra. Kompas tuh berdua tuh dulu. Kita ke BTV kan. Terus dia cabut, dia yang pertemuan itu. Tahu pasti Mbak Wismo sama Chandra ketemu? Tahu lah. Nah, itu. Sama seangkatan sama Mbak Dika kok masuk kan 20 tahun kira. Oh iya, ini untuk malam nih gue biar. 18. Apa sih? Udah kenal bagian, kenal bagusnya. Ini ada di depan. Bapak itu tanda tangan lagi penyerahannya Jessica kepada di orang tuanya pengacaranya. Sen, keluar Bang Sen. Bang Sen, keluar. Jessica. 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 Tahan dulu. Sen, keluar Bang Sen. Bang Sen, keluar. Jessica. 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 Tahan dulu. Iya dong. Sen, keluar Bang Sen. Bang Sen, keluar. Jessica. 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 Tahan dulu. Iya dong. Sen, keluar Bang Sen. Bang Sen, keluar. Jessica. 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 Tahan dulu. Iya dong. Dijadwalkan bakal keluar dari lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur
sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Namun tampaknya keluarnya Jessica dari lapas ini memang sedikit molor. Sebelumnya diketahui saudara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjen PAS Kemenkumham RI ini menyatakan Jessica Wongso berhak mendapat pembebasan bersyarat. Kebebasan bersyarat Jessica Wongso ini sesuai ketentuan bahwa selama menjalani masa tahanan sudah mengikuti program pembinaan sebagai warga binaan pemasyarakatan atau WBP sebagaimana dipersyaratkan di Ditjen PAS. Namun Kanwil Kumham DKI Jakarta tidak merinci terkait program pembinaan apa saja yang sudah diikuti Jessica sebagai WPP selama menjalani masa tahanan di Lapas Pondok Bambu. Hanya menyebut bahwa ketentuan mengikuti program pembinaan ini juga persyaratan bagi setiap WBP di seluruh lapas untuk mendapat remisi atau pengurangan masa tahanan. Baik saudara, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait keterangan dari pihak pengacara Jessica Wongso terkait bebas bersyaratnya kliennya tersebut yang dijadwalkan pada hari ini. Berikut selengkapnya untuk Anda. Bapak itu tanda tangan lagi penyerahannya Jessica kepada orang tuanya dan pengacaranya. Berarti semua penyerahan di Bapak. Di Jakarta Timur. Jakarta Timur sebelah sini nih. 15 menit lah. Nah dari situ baru kita bawa ke Senayan. Itu sekitar jam berapa ke Senayan Pak? Langsung dari situ. Berarti nanti respon bukan terjadi sore hari ini Pak atau bagaimana? Pak, Iya Pak. Iya Pak. Responnya jam berapa Pak? Jam 3. Jam 3. Di Senayan Golf, Pak. Jessica keluarnya jam berapa Pak? Infonya Pak. Jadi belum ada info berarti Pak agenda Jessica dan jam 9. Kita tuh yang mencari dipanggil baru kita datang ke datang Jessica langsung. Jadi kita lakukan dari desa lagi baru ke Bapas. Keluarga Keluarga ada yang datang. Udah datang belum Pak ini Pak? Belum Pak. Ini kami yang datang. Oh, Bapak keluarga dari keluarga atau dari kuasa? Saya lawyer. Pak, boleh tahu namanya siapa? Bapak. Sekarang aja Pak, kenapa nanti? Hidayat Rustam. Bostam. Hidayat Bostam. Keluarganya udah datang siapa Pak? Ibunya lah. Oh, dia ada di sini? Belum ya. Di Bapas atau di Kejari? Di Bapas. Oh, ketemu di Bapas ya Pak. Terima kasih. SOP-nya seperti itu. Iya. Nanti yang menjelaskan tentang masalah ini segala macam dari Dirjen Lapas, akhir dari Lapas. Aku janji pakai Pantene Miracle sehabis keramas, biar rambut ke-charge. Janji. Janji juga ya, pakai Pantene Miracles, sekarang untuk selamanya. Jessica Kumala Wongso dikenal publik setelah kasus kopi sianida mencuat pada tahun 2016 lalu. Jessica Wongso menjadi terpidana atas meninggalnya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 setelah disebut menenggak kopi Vietnam bersianida di Cafe Oliver yang berada di Grand Indonesia. Jessica Wongso lahir pada 9 Oktober 1988. Keluarganya dikenal sebagai pengusaha plastik onderdil sepeda di Jakarta. Ia menempuh pendidikan di Jubilee School Jakarta dan melanjutkan perguruan tinggi di Billy Blue College of Design yang berada di Sydney, Australia pada tahun 2008 bersama dengan temannya Wayan Mirna Salihin. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang menjerat Jessica Wongso terjadi pada tanggal 6 Januari tahun 2016 silam. Saat itu Mirna bertemu dengan Jessica dan seorang temannya, yakni Hani Buncuwita di kafe yang berada di Grand Indonesia. Jessica datang terlebih dahulu ke kafe itu dan memesan tempat.
Setelah itu, Jessica sempat pergi sebelum akhirnya kembali datang dan memesan es kopi Vietnam plus 2 koktail. Pelayan kafe mengantarkan minuman tersebut dan beberapa menit kemudian Mirna datang bersama Hani. Mirna yang meminum es kopi Vietnam sempat menyatakan bahwa rasa es kopi tersebut tidak enak. Tak lama berselang tubuh Mirna kejang hingga dia tidak sadarkan diri. Keluar buih putih dari mulut Mirna. Korban juga sempat dibawa ke sebuah klinik di mal tersebut sebelum suaminya yakni Arif Sumarko datang dan membawanya ke rumah sakit Abdi Waluyo. Sayangnya nyawa Mirna tidak terselamatkan. Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, langsung melaporkan kematian anaknya ke Polsek Metro Tanah Abang karena dianggap tidak wajar. 3 hari berselang, tim kedokteran Polda Metro Jaya bersama tim forensik Mabes Polri mengautopsi jenazah Mirna Salihin. Otopsi itu tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan hanya mengambil sampel empedu, hati, dan lambung. Dari hasil penelitian disimpulkan terdapat kandungan racun sianida seberat 3,75 mg di lambung Mirna. Kandungan yang sama juga ditemukan dalam cangkir kopi yang diteguk Mirna. Kasus ini pun akhirnya dikenal dengan nama kasus kopi sianida. Keluar Bang Sen. Bang Sen, keluar. Jessica. 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 Tahan dulu. Iya dong. Sen, keluar Bang Sen. Bang Sen, keluar. Jessica. 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 Tahan dulu. Iya dong. Sen, keluar Bang Sen. Bang Sen, keluar. Jessica. 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 Tahan dulu. Iya dong. Dijadwalkan bakal keluar dari lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Namun tampaknya keluarnya Jessica dari lapas ini memang sedikit molor. Sebelumnya diketahui saudara, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjen PAS Kemenkumham RI ini menyatakan Jessica Wongso berhak mendapat pembebasan bersyarat. Kebebasan bersyarat Jessica Wongso ini sesuai ketentuan bahwa selama menjalani masa tahanan sudah mengikuti program pembinaan sebagai warga binaan pemasyarakatan atau WBP sebagaimana dipersyaratkan di Ditjen PAS.
Namun Kanwilkumham DKI Jakarta tidak merinci terkait program pembinaan apa saja yang sudah diikuti Jessica sebagai WPP selama menjalani masa tahanan di Lapas Pondok Bambu. Hanya menyebut bahwa ketentuan mengikuti program pembinaan ini juga persyaratan bagi setiap WBP di seluruh lapas untuk mendapat remisi atau pengurangan masa tahanan. Baik saudara, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait keterangan dari pihak pengacara Jessica Wongso terkait bebas bersyaratnya kliennya tersebut yang dijadwalkan pada hari ini. Berikut selengkapnya untuk Anda. Bapak itu tanda tangan lagi penyerahannya Jessica kepada orang tuanya dan pengacaranya. Berarti semua penyerahan di Bapak. Di Jakarta Timur. Jakarta Timur sebelah sini nih, 15 menit lah. Nah dari situ baru kita bawa ke Senayan. Itu sekitar jam berapa ke Senayan Bu Pak? Langsung dari situ. Berarti nanti respon bukan terjadi sore hari ini Pak atau bagaimana? Pasti. Iya Pak, iya Pak. Responnya sore jam berapa Pak? Jam 3. Jam 3. Di Senayan Golf Pak. Jessica keluarnya jam berapa Pak? Infonya Pak? Jadi nunggu. Oh. Belum ada info berarti Pak agenda Jessica. Jam 9. Kita tuh dia menjadi dipanggil, baru kita bangun dari sana. Datang Jessica langsung. Jadi kita lakukan dari desa lagi baru ke Bapas. Keluarga Keluarga ada yang datang. Udah datang belum sih Pak ini Pak? Datang belum Pak? Ini kami yang datang. Oh Bapak keluarga dari keluarga atau dari desa? Saya lawyer. Oh Pak, boleh tahu namanya siapa Pak? Siapa? Bapak. Sekarang aja Pak, kenapa nanti? Hidayat Rustam. Bostam. Hidayat Bostam. Keluarganya udah datang siapa Pak? Ibunya lah. Oh ibunya udah dipilih? Belum ya. Di Bapas atau di Jari? Di Bapas. Oh ketemu di Bapas ya Pak? Terima kasih Pak. SOP seperti itu. Iya. Nanti yang menjelaskan tentang masalah remisi segala macam dari dirjen lapas atau dari lapas. Diundi yuk Bun. Wah, masih wangi. Aku pakai Downy. Aku juga pakai pewangi. Downy dengan teknologi parfum, wanginya nempel terus di baju. Downy, keharuman tiada tara. Baik untuk kalian semua. Yoisi, iya pula. Kalian harus tahu, Yoisi diproses dengan fermentasi probiotik baik untuk usus. Dapatkan hadiah dari balik tutup botol. Beli sekarang. Yoisi, our choice. Healthy, never taste so good. Jessica Kumala Wongso dikenal publik setelah kasus kopi sianida mencuat pada tahun 2016 lalu. Jessica Wongso menjadi terpidana atas meninggalnya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 setelah disebut menenggak kopi Vietnam bersianida di Cafe Oliver yang berada di Grand Indonesia. Jessica Wongso lahir pada 9 Oktober 1988. Keluarganya dikenal sebagai pengusaha plastik onderdil sepeda di Jakarta. Ia menempuh pendidikan di Jubilee School Jakarta dan melanjutkan perguruan tinggi di Billy-Blue College of Design yang berada di Sydney, Australia pada tahun 2008 bersama dengan temannya Wayan Mirna Salihin. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang menjerat Jessica Wongso terjadi pada tanggal 6 Januari tahun 2016 silam. Saat itu Mirna bertemu dengan Jessica dan seorang temannya, yakni Hani Buncuwita di kafe yang berada di Grand Indonesia. Jessica datang terlebih dahulu ke kafe itu dan memesan tempat. Setelah itu Jessica sempat pergi sebelum akhirnya kembali datang dan memesan es kopi Vietnam plus 2 koktail. Pelayan kafe mengantarkan minuman tersebut dan beberapa menit kemudian Mirna datang bersama Hani. Mirna yang meminum es kopi Vietnam sempat menyatakan bahwa rasa es kopi tersebut tidak enak. Tak lama berselang tubuh Mirna kejang hingga dia tidak sadarkan diri. Keluar buih putih dari mulut Mirna.
Korban juga sempat dibawa ke sebuah klinik di mal tersebut sebelum suaminya yakni Arif Sumarko datang dan membawanya ke rumah sakit Abdi Waluyo. Sayangnya nyawa Mirna tidak terselamatkan. Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, langsung melaporkan kematian anaknya ke Polsek Metro Tanah Abang karena dianggap tidak wajar. 3 hari berselang, tim kedokteran Polda Metro Jaya bersama tim forensik Mabes Polri mengautopsi jenazah Mirna Salihin. Otopsi itu tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan hanya mengambil sampel empedu, hati, dan lambung. Dari hasil penelitian disimpulkan terdapat kandungan racun sianida seberat 3,75 mg di lambung Mirna. Kandungan yang sama juga ditemukan dalam cangkir kopi yang diteguk Mirna. Kasus ini pun akhirnya dikenal dengan nama kasus kopi sianida. Keluar Bang Sen. Bang Sen, keluar. Jessica. 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 Tahan dulu. Iya dong. Sen, keluar Bang Sen. Bang Sen, keluar. Jessica. 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 Tahan dulu. Iya dong. Sen, keluar Bang Sen. Bang Sen, keluar. Jessica. 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 Tahan dulu. Iya dong. Komitmen Nippon Paint selalu mempersembahkan yang terbaik di kelasnya. Dengan rheologi yang optimal, memberikan hasil maksimal. Nippon Paint, kualitas tanpa kompromi, terbukti lebih baik. Kami ahlinya, dan kamu juga. Masakan jadi istimewa, penuh cita rasa. Jelas nikmatnya. ABC, ahlinya buat cita rasa. Beli sekarang. Dijadwalkan bakal keluar dari lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Namun tampaknya keluarnya Jessica dari lapas ini memang sedikit molor. Sebelumnya diketahui Saudara, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjen PAS Kemenkumham RI ini menyatakan Jessica Wongso berhak mendapat pembebasan bersyarat. Kebebasan bersyarat Jessica Wongso ini sesuai ketentuan bahwa selama menjalani masa tahanan sudah mengikuti program pembinaan sebagai warga binaan pemasyarakatan atau WBP sebagaimana dipersyaratkan di Ditjen PAS.
Namun Kanwilkumham DKI Jakarta tidak merinci terkait program pembinaan apa saja yang sudah diikuti Jessica sebagai WPP selama menjalani masa tahanan di Lapas Pondok Bambu. Hanya menyebut bahwa ketentuan mengikuti program pembinaan ini juga persyaratan bagi setiap WBP di seluruh lapas untuk mendapat remisi atau pengurangan masa tahanan. Baik, saudara, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait keterangan dari pihak pengacara Jessica Wongso terkait bebas bersyaratnya kliennya tersebut yang dijadwalkan pada hari ini. Berikut selengkapnya untuk Anda. Bapak itu tanda tangan lagi penyerahannya Jessica kepada orang tuanya pengacaranya. Berarti semua penyerahan di Bapak. Di Jakarta Timur. Jakarta Timur sebelah sini nih, 15 menit lah. Nah dari situ baru kita bawa ke Senayan. Itu sekitar jam berapa ke Senayan Pak? Langsung dari situ. Berarti nanti respon bukan terjadi sore hari ini Pak atau bagaimana? Iya Pak, iya Pak. Responnya jam berapa Pak? Jam 3. Jam 3. Di Senayan Golf Pak. Jessica keluarnya jam berapa Pak? Infonya Pak? Jadi belum ada info berarti Pak agenda Jessica. Jam 9. Kita tuh belum mencari dipanggil. Baru kita bangun ke Datang Jessica langsung. Jadi ikutin langkahnya. Jadi biasa lagi baru ke lapas. Keluarga ada yang datang. Udah datang belum Pak? Datang belum Pak? Ini kami yang datang. Oh, Bapak keluarga dari keluarga atau dari kuasa? Saya lawyer. Pak, boleh tahu namanya siapa? Siapa? Bapak. Sekarang aja Pak, kenapa nanti? Hidayat Rustam. Bostam. Hidayat Bostam. Keluarganya udah datang siapa Pak? Ibunya lah. Oh, dia ada di sini? Belum. Di Bapas apa di Kejari? Di Bapas. Oh, ketemu di Bapas ya Pak. Terima kasih Pak. Seperti itu. Ya. Nanti yang menjelaskan tentang masalah remisi segala macam dari Dirjen Lapas atau dari Lapas. Jessica Kumala Wongso dikenal publik setelah kasus kopi sianida mencuat pada tahun 2016 lalu. Jessica Wongso menjadi terpidana atas meninggalnya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 setelah disebut menenggak kopi Vietnam bersianida di Cafe Oliver yang berada di Grand Indonesia. Jessica Wongso lahir pada 9 Oktober 1988. Keluarganya dikenal sebagai pengusaha plastik onderdil sepeda di Jakarta. Ia menempuh pendidikan di Jubilee School Jakarta dan melanjutkan perguruan tinggi di Billy Blue College of Design yang berada di Sydney, Australia pada tahun 2008 bersama dengan temannya Wayan Mirna Salihin. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang menjerat Jessica Wongso terjadi pada tanggal 6 Januari tahun 2016 silam. Saat itu Mirna bertemu dengan Jessica dan seorang temannya, yakni Hani Buncuwita di kafe yang berada di Grand Indonesia. Jessica datang terlebih dahulu ke kafe itu dan memesan tempat. Setelah itu, Jessica sempat pergi sebelum akhirnya kembali datang dan memesan es kopi Vietnam plus 2 koktail. Pelayan kafe mengantarkan minuman tersebut dan beberapa menit kemudian Mirna datang bersama Hani. Mirna yang meminum es kopi Vietnam sempat menyatakan bahwa rasa es kopi tersebut tidak enak. Tak lama berselang tubuh Mirna kejang hingga dia tidak sadarkan diri. Keluar buih putih dari mulut Mirna. Korban juga sempat dibawa ke sebuah klinik di mal tersebut sebelum suaminya yakni Arif Sumarko datang dan membawanya ke rumah sakit Abdi Waluyo. Sayangnya nyawa Mirna tidak terselamatkan. Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, langsung melaporkan kematian anaknya ke Polsek Metro Tanah Abang karena dianggap tidak wajar. 3 hari berselang, tim kedokteran Polda Metro Jaya bersama tim forensik Mabes Polri mengautopsi jenazah Mirna Salihin. Autopsi itu tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan hanya mengambil sampel empedu, hati, dan lambung.
Dari hasil penelitian disimpulkan terdapat kandungan racun sianida seberat 3,75 mg di lambung Mirna. Kandungan yang sama juga ditemukan dalam cangkir kopi yang diteguk Mirna. Kasus ini pun akhirnya dikenal dengan nama kasus kopi sianida. Keluar Bang Sen. Bang Sen, keluar. Jessica. 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 Tahan dulu. Iya dong. Sen, keluar Bang Sen. Bang Sen, keluar. Jessica. 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 Tahan dulu. Iya dong. Sen, keluar Bang Sen. Bang Sen, keluar. Jessica. 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 Tahan dulu. Iya dong. Dijadwalkan bakal keluar dari lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Namun tampaknya keluarnya Jessica dari lapas ini memang sedikit molor. Sebelumnya diketahui saudara, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjen PAS Kemenkumham RI ini menyatakan Jessica Wongso berhak mendapat pembebasan bersyarat. Kebebasan bersyarat Jessica Wongso ini sesuai ketentuan bahwa selama menjalani masa tahanan sudah mengikuti program pembinaan sebagai warga binaan pemasyarakatan atau WBP sebagaimana dipersyaratkan di Ditjen PAS. Namun Kanwilkumham DKI Jakarta tidak merinci terkait program pembinaan apa saja yang sudah diikuti Jessica sebagai WPP selama menjalani masa tahanan di lapas Pondok Bambu. Hanya menyebut bahwa ketentuan mengikuti program pembinaan ini juga persyaratan bagi setiap WBP di seluruh lapas untuk mendapat remisi atau pengurangan masa tahanan. Baik, saudara, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait keterangan dari pihak pengacara Jessica Wongso terkait bebas bersyaratnya kliennya tersebut yang dijadwalkan pada hari ini. Berikut selengkapnya untuk Anda. Bapak itu tanda tangan lagi penyerahannya Jessica kepada orang tuanya dan pengacaranya. Jadi semua penyerahan di Bapas.
di Jakarta Timur. Jakarta Timur sebelah sini nih, 15 menit lah. Nah dari situ baru kita bawa ke Senayan. Itu sekitar jam berapa ke Senayan Golf, Pak? Langsung dari situ jalan. Berarti nanti respon bukan terjadi sore hari nih, Pak, atau bagaimana? Iya Pak, iya Pak. Responnya jam berapa Pak? Jam 3. Jam 3. Di Senayan Golf, Pak. Jessica-nya keluarnya jam berapa, Pak? Infonya, Pak? Jadi belum ada info berarti Pak agenda Jessica. Jam 9. Kira-kira dia minta dipanggil, baru kita datang ke sana. Mau datang Jessica langsung. Jadi ikutin lah kalian. Dari desa lagi baru ke Bapas. Keluarga ada yang datang. Udah datang belum sih Pak? Ada yang datang belum, Pak? Ini kami yang datang. Oh, Bapak keluarga dari keluarga atau dari desa? Saya lawyer. Pak, boleh tahu namanya siapa? Siapa? Bapak. Sekarang aja Pak, kenapa nanti? Hidayat Rustam. Bostam. Hidayat Bostam. Keluarganya udah datang siapa Pak? Ibunya lah. Oh, dia udah di sini? Belum. Di Bapas apa di Kejari? Di Bapas. Oh, ketemu di Bapas ya Pak? Terima kasih Pak. SOP-nya seperti itu. Iya. Nanti yang menjelaskan tentang masalah remisi segala macam dari Dirjen Lapas atau dari Lapas. Jessica Kumala Wongso dikenal publik setelah kasus kopi sianida mencuat pada tahun 2016 lalu. Jessica Wongso menjadi terpidana atas meninggalnya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 setelah disebut menenggak kopi Vietnam bersianida di Cafe Oliver yang berada di Grand Indonesia. Jessica Wongso lahir pada 9 Oktober 1988. Keluarganya dikenal sebagai pengusaha plastik onderdil sepeda di Jakarta. Ia menempuh pendidikan di Jubilee School Jakarta dan melanjutkan perguruan tinggi di Billy Blue College of Design yang berada di Sydney, Australia pada tahun 2008 bersama dengan temannya Wayan Mirna Salihin. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang menjerat Jessica Wongso terjadi pada tanggal 6 Januari tahun 2016 silam. Saat itu Mirna bertemu dengan Jessica dan seorang temannya, yakni Hani Buncuwita di kafe yang berada di Grand Indonesia. Jessica datang terlebih dahulu ke kafe itu dan memesan tempat. Setelah itu, Jessica sempat pergi sebelum akhirnya kembali datang dan memesan es kopi Vietnam plus 2 koktail. Pelayan kafe mengantarkan minuman tersebut dan beberapa menit kemudian Mirna datang bersama Hani. Mirna yang meminum es kopi Vietnam sempat menyatakan bahwa rasa es kopi tersebut tidak enak. Tak lama berselang tubuh Mirna kejang hingga dia tidak sadarkan diri. Keluar buih putih dari mulut Mirna. Korban juga sempat dibawa ke sebuah klinik di mal tersebut sebelum suaminya yakni Arif Sumarko datang dan membawanya ke rumah sakit Abdi Waluyo. Sayangnya nyawa Mirna tidak terselamatkan. Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, langsung melaporkan kematian anaknya ke Polsek Metro Tanah Abang karena dianggap tidak wajar. 3 hari berselang, tim kedokteran Polda Metro Jaya bersama tim forensik Mabes Polri mengautopsi jenazah Mirna Salihin. Autopsi itu tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan hanya mengambil sampel empedu, hati, dan lambung. Dari hasil penelitian disimpulkan terdapat kandungan racun sianida seberat 3,75 mg di lambung Mirna. Kandungan yang sama juga ditemukan dalam cangkir kopi yang diteguk Mirna. Kasus ini pun akhirnya dikenal dengan nama kasus kopi sianida. Keluar Bang Sen. Bang Sen, keluar. Jessica. Jessica. Tahan dulu.
Sen, keluar Bang Sen. Bang Sen, keluar. Jessica. Jessica. Tahan dulu. Iya dong. Sen, keluar Bang Sen. Bang Sen, keluar. Jessica. Tahan dulu. Iya dong. Dijadwalkan bakal keluar dari lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Namun tampaknya keluarnya Jessica dari lapas ini memang sedikit molor. Sebelumnya diketahui saudara, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjen PAS Kemenkumham RI ini menyatakan Jessica Wongso berhak mendapat pembebasan bersyarat. Kebebasan bersyarat Jessica Wongso ini sesuai ketentuan bahwa selama menjalani masa tahanan sudah mengikuti program pembinaan sebagai warga binaan pemasyarakatan atau WBP sebagaimana dipersyaratkan di Ditjen PAS. Namun Kanwilkumham DKI Jakarta tidak merinci terkait program pembinaan apa saja yang sudah diikuti Jessica sebagai WPP selama menjalani masa tahanan di lapas Pondok Bambu. Hanya menyebut bahwa ketentuan mengikuti program pembinaan ini juga persyaratan bagi setiap WBP di seluruh lapas untuk mendapat remisi atau pengurangan masa tahanan. Baik saudara, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait keterangan dari pihak pengacara Jessica Wongso terkait bebas bersyaratnya kliennya tersebut yang dijadwalkan pada hari ini. Berikut selengkapnya untuk Anda. Bapak itu tanda tangan lagi penyerahannya Jessica kepada orang tuanya dan pengacaranya. Berarti semua penyerahan di Bapak. Di Jakarta Timur. Jakarta Timur sebelah sini nih, 15 menit lah. Nah dari situ baru kita bawa ke Senayan. Itu sekitar jam berapa ke Senayan tuh Pak? Langsung dari situ. Berarti nanti respon bukan terjadi sore hari ini Pak? Atau bagaimana? Iya Pak. Responnya sore jam berapa Pak? Jam 3. Jam 3. Di Senayan Golf Pak. Jessica keluarnya jam berapa Pak? Infonya Pak? Jadi belum ada info berarti Pak agenda Jessica. Jam 9. Kita tuh kalau mencari semua panggil, baru kita datang ke sana. Datang Jessica langsung. Jadi kita lakukan dari sana sini, baru ke lapas. Keluarga ada yang datang. Udah datang belum Pak? Datang belum Pak? Ini kami yang datang. Oh Bapak keluarga dari keluarga atau dari kasih? Saya lawyer. Pak, boleh tahu namanya siapa? Bapak. Sekarang aja Pak, kenapa nanti? Hidayat Rustam. Bostam. Hidayat Bostam. Keluarganya udah datang siapa Pak? Ibunya lah. Oh, dia udah di sini? Belum ya. Di Bapas apa di Kejari? Di Bapas. Oh, ketemu di Bapas ya Pak. Terima kasih. SOP-nya seperti itu. Iya. Nanti yang menjelaskan tentang masalah remisi segala macam dari Dirjen Lapas atau dari lapas. Jessica Kumala Wongso dikenal publik setelah kasus kopi sianida mencuat pada tahun 2016 lalu. Jessica Wongso menjadi terpidana atas meninggalnya Wayan Mirna Salihin
pada 6 Januari 2016 setelah disebut menenggak kopi Vietnam bersianida di Cafe Oliver yang berada di Grand Indonesia. Jessica Wongso lahir pada 9 Oktober 1988. Keluarganya dikenal sebagai pengusaha plastik onderdil sepeda di Jakarta. Ia menempuh pendidikan di Jubilee School Jakarta dan melanjutkan perguruan tinggi di Billy Blue College of Design yang berada di Sydney, Australia pada tahun 2008 bersama dengan temannya Wayan Mirna Salihin. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang menjerat Jessica Wongso terjadi pada tanggal 6 Januari tahun 2016 silam. Saat itu Mirna bertemu dengan Jessica dan seorang temannya, yakni Hani Buncuwita di kafe yang berada di Grand Indonesia. Jessica datang terlebih dahulu ke kafe itu dan memesan tempat. Setelah itu Jessica sempat pergi sebelum akhirnya kembali datang dan memesan es kopi Vietnam plus 2 koktail. Pelayan kafe mengantarkan minuman tersebut dan beberapa menit kemudian Mirna datang bersama Hani. Mirna yang meminum es kopi Vietnam sempat menyatakan bahwa rasa es kopi tersebut tidak enak. Tak lama berselang tubuh Mirna kejang hingga dia tidak sadarkan diri. Keluar buih putih dari mulut Mirna. Korban juga sempat dibawa ke sebuah klinik di mal tersebut sebelum suaminya yakni Arif Sumarko datang dan membawanya ke rumah sakit Abdi Waluyo. Sayangnya nyawa Mirna tidak terselamatkan. Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, langsung melaporkan kematian anaknya ke Polsek Metro Tanah Abang karena dianggap tidak wajar. 3 hari berselang, tim kedokteran Polda Metro Jaya bersama tim forensik Mabes Polri mengautopsi jenazah Mirna Salihin. Otopsi itu tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan hanya mengambil sampel empedu, hati, dan lambung. Dari hasil penelitian disimpulkan terdapat kandungan racun sianida seberat 3,75 mg di lambung Mirna. Kandungan yang sama juga ditemukan dalam cangkir kopi yang diteguk Mirna. Kasus ini pun akhirnya dikenal dengan nama kasus kopi sianida. Keluar Bang Sen. Bang Sen, keluar. Jessica. Jessica. Tahan dulu. Iya dong. Sen, keluar Bang Sen. Bang Sen, keluar. Jessica. Tahan dulu. Iya dong. Sen, keluar Bang Sen. Bang Sen, keluar. Jessica. Tahan dulu.
Baik, sebentar Pak Utama teman-teman Bapak ya. Iya dong. Baru saja ini. Ya. Dijadwalkan bakal keluar dari lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Namun tampaknya keluarnya Jessica dari lapas ini memang sedikit molor. Sebelumnya diketahui saudara, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjen PAS Kemenkumham RI ini menyatakan Jessica Wongso berhak mendapat pembebasan bersyarat. Kebebasan bersyarat Jessica Wongso ini sesuai ketentuan bahwa selama menjalani masa tahanan sudah mengikuti program pembinaan sebagai warga binaan pemasyarakatan atau WBP sebagaimana dipersyaratkan di Ditjen PAS. Namun Kanwil Kumham DKI Jakarta tidak merinci terkait program pembinaan apa saja yang sudah diikuti Jessica sebagai WBP selama menjalani masa tahanan di lapas Pondok Bambu. Hanya menyebut bahwa ketentuan mengikuti program pembinaan ini juga persyaratan bagi setiap WBP di seluruh lapas untuk mendapat remisi atau pengurangan masa tahanan. Baik saudara, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait keterangan dari pihak pengacara Jessica Wongso terkait bebas bersyaratnya kliennya tersebut yang dijadwalkan pada hari ini. Berikut selengkapnya untuk Anda. Bapak itu tanda tangan lagi penyerahannya Jessica kepada orang tuanya dan pengacaranya. Berarti semua penyerahan di Bapak. Di Jakarta Timur. Jakarta Timur sebelah sini nih, 15 menit lah. Nah dari situ baru kita bawa ke Senayan. Itu sekitar jam berapa ke Senayan tuh Pak? Langsung dari situ. Berarti nanti respon bukan terjadi sore hari nih Pak atau bagaimana? Iya Pak, iya Pak. Responnya jam berapa Pak? Jam 3. Jam 3. Di Senayan Golf Pak. Jessica keluarnya jam berapa Pak? Infonya Pak? Jadi belum ada info berarti Pak agenda Jessica. Jam 9. Kita tuh yang menjadi panggil baru kita datang ke datang Jessica langsung. Jadi ikutin lah kalian. Jadi biasa lagi baru ke Bapas. Keluarga ada yang datang. Udah datang belum sih Pak? Ada yang datang belum Pak? Ini kami yang datang. Oh Bapak keluarga dari keluarga atau dari kuasa? Saya lawyer. Pak, boleh tahu namanya siapa Pak? Siapa Pak? Sekarang aja Pak, kenapa nanti? Hidayat Rustam. Bostam. Hidayat Bostam. Keluarganya yang udah datang siapa Pak? Ibunya lah. Oh, dia udah di sini? Belum ya. Di Bapas atau di Jari? Di Bapas. Oh, ketemu di Bapas ya Pak. Terima kasih Pak. SOP-nya seperti itu. Iya. Nanti yang menjelaskan tentang masalah remisi segala macam dari Dirjen Lapas atau dari Lapas. Jessica Kumala Wongso dikenal publik setelah kasus kopi sianida mencuat pada tahun 2016 lalu. Jessica Wongso menjadi terpidana atas meninggalnya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 setelah disebut menenggak kopi Vietnam bersianida di Cafe Oliver yang berada di Grand Indonesia. Jessica Wongso lahir pada 9 Oktober 1988. Keluarganya dikenal sebagai pengusaha plastik onderdil sepeda di Jakarta. Ia menempuh pendidikan di Jubilee School Jakarta dan melanjutkan perguruan tinggi di Billy-Blue College of Design yang berada di Sydney, Australia pada tahun 2008 bersama dengan temannya Wayan Mirna Salihin. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang menjerat Jessica Wongso terjadi pada tanggal 6 Januari tahun 2016 silam. Saat itu Mirna bertemu dengan Jessica dan seorang temannya, yakni Hani Buncuwita di kafe yang berada di Grand Indonesia. Jessica datang terlebih dahulu ke kafe itu dan memesan tempat. Setelah itu Jessica sempat pergi sebelum akhirnya kembali datang dan memesan es kopi Vietnam plus 2 koktail. Pelayan kafe mengantarkan minuman tersebut dan beberapa menit kemudian Mirna datang bersama Hani.
Mirna yang meminum es kopi Vietnam sempat menyatakan bahwa rasa es kopi tersebut tidak enak. Tak lama berselang tubuh Mirna kejang hingga dia tidak sadarkan diri. Keluar buih putih dari mulut Mirna. Korban juga sempat dibawa ke sebuah klinik di mal tersebut sebelum suaminya yakni Arif Sumarko datang dan membawanya ke rumah sakit Abdi Waluyo. Sayangnya nyawa Mirna tidak terselamatkan. Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, langsung melaporkan kematian anaknya ke Polsek Metro Tanah Abang karena dianggap tidak wajar. 3 hari berselang, tim kedokteran Polda Metro Jaya bersama tim forensik Mabes Polri mengautopsi jenazah Mirna Salihin. Otopsi itu tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan hanya mengambil sampel empedu, hati, dan lambung. Dari hasil penelitian disimpulkan terdapat kandungan racun sianida seberat 3,75 mg di lambung Mirna. Kandungan yang sama juga ditemukan dalam cangkir kopi yang diteguk Mirna. Kasus ini pun akhirnya dikenal dengan nama kasus kopi sianida. Keluar Bang Sen. Bang Sen, keluar. Jessica. 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 Tahu. Iya dong. Keluar Bang Sen. Bang Sen, keluar. Jessica. 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 Tahu. Iya dong. Keluar Bang Sen. Bang Sen, keluar. Jessica. 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 Tahu. Iya dong. Dijadwalkan bakal keluar dari lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Namun tampaknya keluarnya Jessica dari lapas ini memang sedikit molor. Sebelumnya diketahui saudara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Bapak sudah tanda tangan lagi penyerahannya Jessica kepada orang tuanya dan pengacaranya. Berarti semua penyerahan di Bapak. Di Jakarta Timur. Jakarta Timur sebelah sini nih. Ini 15 menit lah. Nah dari situ baru kita bawa ke Senayan. Itu sekitar jam berapa ke Senayan itu Pak? Langsung dari situ. Berarti nanti respon bukan terjadi sore hari ini Pak atau bagaimana? Iya Pak. Responnya jam berapa Pak? Jam 3.
Jam 3. Di Senayan Golf, Pak. Jessica keluarnya jam berapa, Pak? Infonya, Pak. Dia belum. Belum ada info berarti Pak agenda Jessica. Jam 9. Kita tuh yang mencari dipanggil, baru kita bangun ke datang Jessica langsung. Jadi ikutin langkah dari jasa negeri baru ke Bapas. Keluarga ada yang datang. Udah datang belum, Udah ada Pak? yang datang belum, Pak? Ini kami yang datang. Oh, Bapak keluarga dari keluarga atau dari jasa? Saya lawyer. Pak, boleh tahu namanya siapa? Siapa? Bapak. Sekarang aja, Pak. Kenapa nanti? Hidayat Rustam. Bostam. Hidayat Bostam. Keluarganya yang udah datang siapa, Pak? Ibunya lah. Oh, dia udah di sini? Belum. Di Bapas atau di Kejari? Di Bapas. Oh, ketemu di Bapas ya, Pak. Terima kasih, Pak. SOP-nya seperti itu. Iya. Nanti yang menjelaskan tentang masalah remisi segala macam dari Dirjen Lapas, atau dari tadi, atau dari Lapas. Gitu ya. Boleh minta nomor teleponnya nggak, Pak? Bapas itu tanda tangan lagi penyerahannya Jessica kepada orang tuanya dan pengacaranya. Berarti semua penyerahan di Bapas. Di Jakarta Timur. Jakarta Timur sebelah sini nih. Ini 15 menit lah. Nah dari situ baru kita bawa ke itu sekitar jam berapa ke Senayan, Pak? langsung dari situ. Berarti nanti respon bukan terjadi sore hari ini, Pak? Atau bagaimana? Iya, Pak. Iya, Pak. Responnya jam berapa, Pak? Jam 3. Jam 3. Di Senayan Golf, Pak. Jessica keluarnya jam berapa, Pak? Infonya, Pak. Dia belum. Belum ada info berarti Pak agenda Jessica. Jam 9. Kita tuh yang mencari dipanggil, baru kita bangun ke jasa negeri. Datang Jessica langsung. Jadi ikutin langkah dari jasa negeri baru ke Bapas. Keluarga ada yang datang. Udah datang belum, Udah ada Pak? yang datang belum, Pak? Ini kami yang datang. Oh, Bapak keluarga dari keluarga atau dari jasa? Saya lawyer. Pak, boleh tahu namanya siapa? Siapa? Bapak. Sekarang aja, Pak. Kenapa nanti? Hidayat Rustam. Bostam. Hidayat Bostam. Keluarganya yang udah datang siapa, Pak? Ibunya lah. Oh, dia udah di sini? Belum. Di Bapas atau di Kejari? Di Bapas. Oh, ketemu di Bapas ya, Pak. Terima kasih, Pak. SOP-nya seperti itu. Iya. Nanti yang menjelaskan tentang masalah remisi segala macam dari Dirjen Lapas, atau dari tadi, atau dari Lapas. Gitu ya. Boleh minta nomor teleponnya nggak, Pak? Bapas itu tanda tangan lagi penyerahannya Jessica kepada orang tuanya dan pengacaranya. Berarti semua penyerahan di Bapas. Di Jakarta Timur. Jakarta Timur sebelah sini nih. Ini 15 menit lah. Nah dari situ baru kita bawa ke itu sekitar jam berapa ke Senayan, Pak? langsung dari situ. Berarti nanti respon bukan terjadi sore hari ini, Pak? Atau bagaimana? Iya, Pak. Iya, Pak. Responnya jam berapa, Pak? Jam 3. Jam 3. Di Senayan Golf, Pak. Jessica keluarnya jam berapa, Pak? Infonya, Pak. Dia belum. Belum ada info berarti Pak agenda Jessica. Jam 9. Kita tuh yang mencari dipanggil, baru kita bangun ke jasa negeri. Datang Jessica langsung. Jadi ikutin langkah dari jasa negeri baru ke Bapas. Keluarga ada yang datang. Udah datang belum, Udah Pak? ada yang datang belum, Pak? Ini kami yang datang. Oh, Bapak keluarga dari keluarga atau dari jasa? Saya lawyer. Pak, boleh tahu namanya siapa? Siapa? Bapak. The most covered 24 hours in 25 shades. Power Stay Matte Powder Foundation Makeover. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Terpidana kasus sianida yang membunuh Mirna Salihin, yakni Jessica Wongso, direncanakan bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus 2024. Jessica Wongso dijadwalkan keluar dari lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur, sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Kabar tersebut dibenarkan oleh kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Oto Hasibuan, pada Sabtu 17 Agustus 2024 lalu. Selain itu, saudara, berdasarkan undangan konferensi pers yang beredar di grup WhatsApp Jessica ini,
direncanakan dibebaskan bersyarat hari ini. Seperti diketahui, Jessica divonis 20 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat pada tahun 2016 lalu seusai dianggap terbukti membunuh Wayan Mirna Salihin atau Mirna. Lantas, Jessica pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi atau PT DKI Jakarta dan berakhir kandas. Hakim Elang Prakoso Wibowo, Sri Anggarwati, dan Pramodana Atmaja justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 20 tahun. Tak patah arang, Jessica pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atau MA pada 2017 dan kembali berakhir kandas. Kemudian Jessica kembali melakukan upaya hukum peninjauan kembali atau PK dan kembali ditolak oleh MA pada 3 Desember 2018 lalu. Kasus ini sempat mencuat kembali setelah rilisnya film dokumenter berjudul As Cold Murder Coffee and Jessica Wongso yang dirilis di platform streaming Netflix pada 28 September 2023 lalu. Netizen pun mengklaim banyak kejanggalan pasca film dokumenter itu dirilis terkait penetapan Jessica sebagai pembunuh Mirna. Bahkan netizen sempat berbondong-bondong menyerbu akun Instagram Presiden Joko Widodo agar membuka kembali kasus ini. Terpidana kasus sianida yang membunuh Mirna Salihin, yakni Jessica Kumala Wongso, direncanakan bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus 2024. Jessica dikabarkan akan keluar dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur, sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian saudara, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, berikut suasana di Lapas Pondok Bambu menjelang pembebasan Jessica yang tampak masih sepi. Belum terlihat ada aktivitas yang begitu sibuk di luar gedung lapas. Hanya saja terlihat beberapa staf atau petugas yang sempat keluar masuk gedung. Kabar bebas bersyarat Jessica Wongso tersebut ini sebelumnya memang beredar melalui pesan WhatsApp, di mana pengacara Jessica Wongso, yakni Otto Hasibuan, pun juga sempat membenarkan kabar terkait bebas bersyaratnya kliennya tersebut yang direncanakan akan keluar pada hari ini. Kuasa hukum Jessica Wongso itu juga rencananya akan menggelar jumpa pers setelah terpidana kasus yang dikenal dengan kopi sianida itu bebas. Sejak sekira pukul 08.00 waktu Indonesia Barat tadi, Tribun Network juga masih terus memantau di lokasi terkait bebas bersyarat Jessica Wongso tersebut. Aku janji pakai Pantene Miracle sehabis keramas, biar rambut ke-charge. Janji.
Janji juga ya, pakai Pantene Miracles, sekarang untuk selamanya. Bersin tenggorokan gatal, pilek, dan batuk tidak berhak juga. Kamu butuh Fix Formula 44. Sirupnya yang menghangatkan tenggorokan, melegakan tenggorokan gatal, bersin, pilek, batuk tidak berdahak. Fix Formula 44. 4 gejala, lega. Pengacara terpidana kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin yakni Jessica Kumala Wongso yakni Hidayat Bostam mengatakan bahwa kliennya bakal bebas bersyarat hari ini Minggu 18 Agustus 2024. Jessica sebelumnya dijadwalkan bakal keluar dari lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Namun tampaknya keluarnya Jessica dari lapas ini memang sedikit molor. Sebelumnya diketahui Saudara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjen PAS Kemenkumham RI ini menyatakan Jessica Wongso berhak mendapat pembebasan bersyarat. Kebebasan bersyarat Jessica Wongso ini sesuai ketentuan bahwa selama menjalani masa tahanan sudah mengikuti program pembinaan sebagai warga binaan pemasyarakatan atau WBP sebagaimana dipersyaratkan Ditjen PAS. Namun Kanwil Kumham DKI Jakarta tidak merinci terkait program pembinaan apa saja yang sudah diikuti Jessica sebagai WPP selama menjalani masa tahanan di lapas Pondok Bambu. Hanya menyebut bahwa ketentuan mengikuti program pembinaan ini juga persyaratan bagi setiap WBP di seluruh lapas untuk mendapat remisi atau pengurangan masa tahanan. Baik Saudara, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait keterangan dari pihak pengacara Jessica Wongso terkait bebas bersyaratnya kliennya tersebut yang dijadwalkan pada hari ini. Berikut selengkapnya untuk Anda. Bapak itu tanda tangan lagi penyerahannya Jessica kepada orang tuanya pengacaranya. Berarti semua penyerahan di Bapak. Di Jakarta Timur. Jakarta Timur sebelah sini nih, 15 menit lah. Nah dari situ baru kita bawa ke Senayan. Itu sekitar jam berapa ke Senayan tuh Pak? Langsung dari situ. Berarti nanti respon bukan terjadi sore hari ini Pak? Atau bagaimana? Pak, iya Pak, iya Pak. Responnya sore jam berapa Pak? Jam 3. Jam 3. Di Senayan Golf Pak. Jessica keluarnya jam berapa Pak? Infonya Pak? Jadi belum ada info berarti Pak agenda Jessica jam 9. Kita tuh yang menjadi sini panggil baru kita bangun datang Jessica langsung. Jadi ikutin lah kalian dari sana begini baru ke Bapas. Keluarga ada yang datang. Udah datang belum Pak? Datang belum Pak? Ini kami yang datang. Oh, Bapak keluarga dari keluarga atau dari keluarga? Saya lawyer. Pak, boleh tahu namanya siapa? Bapak. Sekarang aja Pak, kenapa nanti? Hidayat Rustam. Bostam. Hidayat Bostam. Keluarganya udah datang siapa Pak? Ibunya lah. Oh, dia udah di sini? Belum. Di Bapas apa di Jari? Di Bapas. Oh, ketemu di Bapas ya Pak. Terima kasih. SOP-nya seperti itu. Iya. Nanti yang menjelaskan tentang masalah remisi segala macam dari Dirjen Lapas, tadi atau dari Lapas. Jessica Kumala Wongso dikenal publik setelah kasus kopi sianida mencuat pada tahun 2016 lalu. Jessica Wongso menjadi terpidana atas meninggalnya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 setelah disebut menenggak kopi Vietnam bersianida di Cafe Oliver yang berada di Grand Indonesia. Jessica Wongso lahir pada 9 Oktober 1988. Keluarganya dikenal sebagai pengusaha plastik onderdil sepeda di Jakarta. Ia menempuh pendidikan di Jubilee School Jakarta dan melanjutkan perguruan tinggi di Billy-Blue College of Design yang berada di Sydney, Australia pada tahun 2008 bersama dengan temannya Wayan Mirna Salihin. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang menjerat Jessica Wongso terjadi pada tanggal 6 Januari tahun 2016 silam. Saat itu Mirna bertemu dengan Jessica dan seorang temannya
yakni Hani Buncuwita di kafe yang berada di Grand Indonesia. Jessica datang terlebih dahulu ke kafe itu dan memesan tempat. Setelah itu, Jessica sempat pergi sebelum akhirnya kembali datang dan memesan es kopi Vietnam plus 2 koktail. Pelayan kafe mengantarkan minuman tersebut dan beberapa menit kemudian Mirna datang bersama Hani. Mirna yang meminum es kopi Vietnam sempat menyatakan bahwa rasa es kopi tersebut tidak enak. Tak lama berselang tubuh Mirna kejang hingga dia tidak sadarkan diri. Keluar buih putih dari mulut Mirna. Korban juga sempat dibawa ke sebuah klinik di mal tersebut sebelum suaminya yakni Arif Sumarko datang dan membawanya ke rumah sakit Abdi Waluyo. Sayangnya nyawa Mirna tidak terselamatkan. Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, langsung melaporkan kematian anaknya ke Polsek Metro Tanah Abang karena dianggap tidak wajar. 3 hari berselang, tim kedokteran Polda Metro Jaya bersama tim forensik Mabes Polri mengautopsi jenazah Mirna Salihin. Otopsi itu tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan hanya mengambil sampel empedu, hati, dan lambung. Dari hasil penelitian disimpulkan terdapat kandungan racun sianida seberat 3,75 mg di lambung Mirna. Kandungan yang sama juga ditemukan dalam cangkir kopi yang diteguk Mirna. Kasus ini pun akhirnya dikenal dengan nama kasus kopi sianida. Salim dulu. Kok masih wangi? Downy. Aku juga pakai Downy bonus. Downy bonus 50% ekstra parfum. Wanginya nempel terus di baju. Downy bonus. Download aplikasi GoPay baru, gratis transfer 100 kali per bulan ke bank manapun. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Terpidana kasus sianida yang membunuh Mirna Salihin, yakni Jessica Wongso, direncanakan bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus 2024. Jessica Wongso dijadwalkan keluar dari lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur, sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Kabar tersebut dibenarkan oleh kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Oto Hasibuan, pada Sabtu 17 Agustus 2024 lalu. Selain itu, saudara, berdasarkan undangan konferensi pers yang beredar di grup WhatsApp, Jessica ini direncanakan dibebaskan bersyarat hari ini. Seperti diketahui, Jessica divonis 20 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat pada tahun 2016 lalu seusai dianggap terbukti membunuh
Wayan Mirna Salihin atau Mirna. Lantas Jessica pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi atau PT DKI Jakarta dan berakhir kandas. Hakim Elang Prakoso Wibowo, Sri Anggarwati, dan Pramodana Atmaja justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 20 tahun. Tak patah arang, Jessica pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atau MA pada 2017 dan kembali berakhir kandas. Kemudian Jessica kembali melakukan upaya hukum peninjauan kembali atau PK dan kembali ditolak oleh MA pada 3 Desember 2018 lalu. Kasus ini sempat mencuat kembali setelah rilisnya film dokumenter berjudul As Cold Murder Coffee and Jessica Wongso yang dirilis di platform streaming Netflix pada 28 September 2023 lalu. Netizen pun mengklaim banyak kejanggalan pasca film dokumenter itu dirilis terkait penetapan Jessica sebagai pembunuh Mirna. Bahkan netizen sempat berbondong-bondong menyerbu akun Instagram Presiden Joko Widodo agar membuka kembali kasus ini. Terpidana kasus cyanida yang membunuh Mirna Salihin, yakni Jessica Kumala Wongso, direncanakan bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus 2024. Jessica dikabarkan akan keluar dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur, sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian saudara, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, berikut suasana di Lapas Pondok Bambu menjelang pembebasan Jessica yang tampak masih sepi. Belum terlihat ada aktivitas yang begitu sibuk di luar gedung lapas. Hanya saja terlihat beberapa staf atau petugas yang sempat keluar masuk gedung. Kabar bebas bersyarat Jessica Wongso tersebut ini sebelumnya memang beredar melalui pesan WhatsApp, di mana pengacara Jessica Wongso, yakni Otto Hasibuan, pun juga sempat membenarkan kabar terkait bebas bersyaratnya kliennya tersebut yang direncanakan akan keluar pada hari ini. Kuasa hukum Jessica Wongso itu juga rencananya akan menggelar jumpa pers setelah terpidana kasus yang dikenal dengan kopi sianida itu bebas. Sejak sekira pukul 08.00 waktu Indonesia Barat tadi, Tribun Network juga masih terus memantau di lokasi terkait bebas bersyarat Jessica Wongso tersebut. Masih rontok, gimana dong? Pakai Pantene baru, formula dengan mikroprovitamin yang meresap, rambut lebih kuat dari dalam, hingga 10 kali lebih kuat lawan rontok. Pantene baru. Mau santuy atau nyamber, pedesnya menggoyang Indonesia.
sendiri kan. Itu kan juga dia sendiri. Siapa itu? Bang Chan. Ituan bang. Bang Chan. Facebook. Media apa tuh? Punya dia sendiri. Iya. Siapa? Saya tuh bang. Dia udah ngerti kucing sih bang. Dia potong ini. Dia sama di Small Chandra. Kompas tuh berdua tuh dulu. Kita ke BTV kan. Terus dia cabut, dia yang persen dua ini. Tahu pasti Mbak Bisma sama Chandra kamu? Tahu lah. Nah, itu. Sama sangatan sama Mbak Gika Pak masuk kan 20 tahun kira. Oh iya, ini untuk malam nih gue biar. Coba. 18. Apa sih? Udah kenal bagian, kenal habisnya. Ini ya gitu. Tangan ibu hebat loh. Sentuhan ibu bantu batuk, hidung mampet, dan pegalku mereda. Aku pakai Vicks Vaporub. Kehangatan minyak eukaliptus bantu redakan batuk dan pilek. Mentol redakan masuk angin dan pegal. Vicks Vaporub.
Bang Chan. Ituan bang. Bang Chan. Facebook. Punya dia sendiri. Iya. Potong ini. Dia sama di Small Chances. Kompas tuh berdua tuh dulu. Kita jaga BTC kan. Terus sekian cabut, iya yang persen dua ini. Tahu pasti Mbak Bismo sama Chandra kamu? Tahu lah. Nah, itu. Sama seangkatan sama Mbak Gita Pak masuk kan 20 tahun biro. Oh iya, ini kawan di web. 18 apa sih udah kenal Bang dia, kenal Babisnya. Ini ada gitu. Bapak sudah tanda tangan lagi penyerahannya Jessica kepada orang tuanya pengacaranya. Sen, keluar Bang Sen. Bang Sen, keluar. Jessica. 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 Tadu. Iya dong. Sen, keluar Bang Sen. Bang Sen, keluar. Jessica. 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 Tadu. Iya dong. Sen, keluar Bang Sen. Bang Sen, keluar. Jessica. 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 Tadu. Iya dong. Sen, keluar Bang Sen. Bang Sen, keluar. Jessica. 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 Tadu. Iya dong. Dijadwalkan bakal keluar dari lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur
sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Namun tampaknya keluarnya Jessica dari lapas ini memang sedikit molor. Sebelumnya diketahui saudara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjen PAS Kemenkumham RI ini menyatakan Jessica Wongso berhak mendapat pembebasan bersyarat. Kebebasan bersyarat Jessica Wongso ini sesuai ketentuan bahwa selama menjalani masa tahanan sudah mengikuti program pembinaan sebagai warga binaan pemasyarakatan atau WBP sebagaimana dipersyaratkan di Ditjen PAS. Namun Kanwilkumham DKI Jakarta tidak merinci terkait program pembinaan apa saja yang sudah diikuti Jessica sebagai WPP selama menjalani masa tahanan di Lapas Pondok Bambu. Hanya menyebut bahwa ketentuan mengikuti program pembinaan ini juga persyaratan bagi setiap WBP di seluruh lapas untuk mendapat remisi atau pengurangan masa tahanan. Baik saudara, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait keterangan dari pihak pengacara Jessica Wongso terkait bebas bersyaratnya kliennya tersebut yang dijadwalkan pada hari ini. Berikut selengkapnya untuk Anda. Bapak itu tanda tangan lagi penyerahannya Jessica kepada orang tuanya dan pengacaranya. Berarti semua penyerahan di Bapak. Di Jakarta Timur. Jakarta Timur sebelah sini nih. Ini 15 menit lah. Nah dari situ baru kita bawa ke itu sekitar jam berapa ke Senayan itu Pak? Langsung dari situ. Berarti nanti respon bukan terjadi sore hari ini Pak? Atau bagaimana? Iya Pak. Iya Pak. Responnya jam berapa Pak? Jam 3. Jam 3. Di Senayan Golf Pak. Jessica keluarnya jam berapa Pak? Infonya Pak? Jadi belum ada info berarti Pak agenda Jessica jam 9. Kita sudah dipanggil. Baru kita datang ke Jessica langsung. Jadi kita lakukan. Jadi biasanya ini baru ke Bapas. Keluarga ada yang datang. Sudah datang belum Pak? Ini Pak. Ini kami yang datang. Oh, Bapak keluarga dari keluarga atau dari kuasa? Saya lawyer. Oh, Pak, boleh tahu namanya siapa? Siapa? Bapak. Sekarang aja Pak, kenapa nanti? Hidayat terus Pak. Bostan. Hidayat Bostan. Keluarganya udah datang siapa Pak? Ibunya lah. Oh, dia ada di sini? Belum. Di Bapas atau di Jari? Di Bapas. Oh, ketemu di Bapas ya Pak. Terima kasih. SOP-nya seperti itu. Iya. Yang menjelaskan tentang masalah remisi segala macam dari lapas atau dari lapas. Aku janji pakai Pantene Miracle sehabis keramas, biar rambut ke-charge. Janji. Janji juga ya, pakai Pantene Miracles sekarang untuk selamanya. Jessica Kumala Wongso dikenal publik setelah kasus kopi sianida mencuat pada tahun 2016 lalu. Jessica Wongso menjadi terpidana atas meninggalnya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 setelah disebut menenggak kopi Vietnam bersianida di Cafe Oliver yang berada di Grand Indonesia. Jessica Wongso lahir pada 9 Oktober 1988. Keluarganya dikenal sebagai pengusaha plastik onderdil sepeda di Jakarta. Ia menempuh pendidikan di Jubilee School Jakarta dan melanjutkan perguruan tinggi di Billy Blue College of Design yang berada di Sydney, Australia pada tahun 2008 bersama dengan temannya Wayan Mirna Salihin. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang menjerat Jessica Wongso terjadi pada tanggal 6 Januari tahun 2016 silam. Saat itu Mirna bertemu dengan Jessica dan seorang temannya, yakni Hani Buncuwita di kafe yang berada di Grand Indonesia. Jessica datang terlebih dahulu ke kafe itu dan memesan tempat.
Setelah itu, Jessica sempat pergi sebelum akhirnya kembali datang dan memesan es kopi Vietnam plus 2 koktail. Pelayan kafe mengantarkan minuman tersebut dan beberapa menit kemudian Mirna datang bersama Hani. Mirna yang meminum es kopi Vietnam sempat menyatakan bahwa rasa es kopi tersebut tidak enak. Tak lama berselang tubuh Mirna kejang hingga dia tidak sadarkan diri. Keluar buih putih dari mulut Mirna. Korban juga sempat dibawa ke sebuah klinik di mal tersebut sebelum suaminya yakni Arif Sumargo datang dan membawanya ke rumah sakit Abdi Waluyo. Sayangnya nyawa Mirna tidak terselamatkan. Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, langsung melaporkan kematian anaknya ke Polsek Metro Tanah Abang karena dianggap tidak wajar. 3 hari berselang, tim kedokteran Polda Metro Jaya bersama tim forensik Mabes Polri mengautopsi jenazah Mirna Salihin. Otopsi itu tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan hanya mengambil sampel empedu, hati, dan lambung. Dari hasil penelitian disimpulkan terdapat kandungan racun sianida seberat 3,75 mg di lambung Mirna. Kandungan yang sama juga ditemukan dalam cangkir kopi yang diteguk Mirna. Kasus ini pun akhirnya dikenal dengan nama kasus kopi sianida. Keluar Bang Sen. Bang Sen, keluar. Jessica. 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 Tahu. Tadu. Iya dong. Sen, keluar Bang Sen. Bang Sen, keluar. Jessica. 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 Tahu. Iya dong. Sen, keluar Bang Sen. Bang Sen, keluar. Jessica. 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 Tahu. Iya dong. Dijadwalkan bakal keluar dari lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Namun tampaknya keluarnya Jessica dari lapas ini memang sedikit molor. Sebelumnya diketahui Saudara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjen PAS Kemenkumham RI ini menyatakan Jessica Wongso berhak mendapat pembebasan bersyarat. Kebebasan bersyarat Jessica Wongso ini sesuai ketentuan bahwa selama menjalani masa tahanan sudah mengikuti program pembinaan sebagai warga binaan pemasyarakatan atau WBP sebagaimana dipersyaratkan Ditjen PAS.
Namun Kanwilkumham DKI Jakarta tidak merinci terkait program pembinaan apa saja yang sudah diikuti Jessica sebagai WPP selama menjalani masa tahanan di Lapas Pondok Bambu. Hanya menyebut bahwa ketentuan mengikuti program pembinaan ini juga persyaratan bagi setiap WBP di seluruh lapas untuk mendapat remisi atau pengurangan masa tahanan. Baik saudara, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait keterangan dari pihak pengacara Jessica Wongso terkait bebas bersyaratnya kliennya tersebut yang dijadwalkan pada hari ini. Berikut selengkapnya untuk Anda. Bapak itu tanda tangan lagi penyerahannya Jessica kepada orang tuanya dan pengacaranya. Nah, berarti semua penyerahan di Bapas. Di Jakarta Timur. Jakarta Timur sebelah sini nih. 15 menit lah. Nah, dari situ baru kita bawa ke Senayan. Itu sekitar jam berapa ke Senayan, Pak? Langsung dari situ. Berarti nanti respon bukan terjadi sore hari nih, Pak? Atau bagaimana? Iya, Pak. Iya, Pak. Responnya sore jam berapa, Pak? Jam 3. Jam 3. Di Senayan Golf, Pak. Jessica keluarnya jam berapa, Pak? Infonya, Pak? Dia nunggu. Belum ada info berarti, Pak, agenda Jessica. Jam 9. Kita tuh belum menjadi dipanggil. Baru kita datang ke Jessica. Mau datang Jessica langsung. Jadi kita lakukan dari biasa lagi. Bapak itu tanda tangan lagi penyerahannya Jessica kepada orang tuanya dan pengacaranya. Berarti semua penyerahan di Bapas. Di Jakarta Timur. Jakarta Timur sebelah sini nih. 15 menit lah. Nah, dari situ baru kita bawa ke Senayan. Itu sekitar jam berapa ke Senayan, Pak? Langsung dari situ. Berarti nanti respon bukan terjadi sore hari nih, Pak? Atau bagaimana? Iya, Pak. Iya, Pak. Responnya jam berapa, Pak? Jam 3. Jam 3. Di Senayan Golf, Pak. Jessica keluarnya jam berapa, Pak? Infonya, Pak? Dia nunggu. Belum ada info berarti, Pak, agenda Jessica. Jam 9. Kita tuh belum menjadi dipanggil. Baru kita datang ke Jessica. Mau datang Jessica langsung. Jadi kita lakukan dari biasa lagi. Baru ke Bapas. Keluarga. Keluarga ada yang datang. Sudah datang belum, Pak? Datang belum, Pak? Ini kami yang datang. Oh, Bapak keluarga dari keluarga atau dari kuasa? Saya lawyer. Pak, boleh tahu namanya siapa? Siapa? Bapak. Sekarang aja, Pak. Kenapa nanti? Hidayat Rustam. Bostam. Hidayat Bostam. Keluarganya udah datang siapa, Pak? Ibunya lah. Oh, dia udah di sini? Belum ya. Di Bapas apa di Kejari? Di Bapas. Oh, ketemu di Bapas ya, Pak. Terima kasih, Pak. SOP-nya seperti itu. Iya. Nanti yang menjelaskan tentang masalah remisi segala macam dari lapas, atau dari kami, atau dari lapas. Gitu ya. Boleh minta nomor teleponnya nggak, Pak? Bapak itu tanda tangan lagi penyerahannya Jessica kepada orang tuanya dan pengacaranya. Berarti semua penyerahan di Bapas. Di Jakarta Timur. Jakarta Timur sebelah sini nih. 15 menit lah. Nah, dari situ baru kita bawa ke Senayan. Itu sekitar jam berapa ke Senayan, Pak? Langsung dari situ. Berarti nanti respon bukan terjadi sore hari nih, Pak? Atau bagaimana? Iya, Pak. Iya, Pak. Responnya jam berapa, Pak? Jam 3. Jam 3. Di Senayan Golf, Pak. Jessica keluarnya jam berapa, Pak? Infonya, Pak? Dia nunggu. Belum ada info berarti, Pak, agenda Jessica. Jam 9. Kita tuh belum menjadi dipanggil. Baru kita datang ke Jessica. Mau datang Jessica langsung. Jadi kita lakukan dari biasa lagi. Baru ke Bapas. Keluarga. Keluarga ada yang datang. Udah datang belum, Pak? Datang belum, Pak? Ini kami yang datang. Oh, Bapak keluarga dari keluarga atau dari kuasa? Saya lawyer. Pak, boleh tahu namanya siapa? Siapa? Bapak. Sekarang aja, Pak. Kenapa nanti? Hidayat Rustam. Bostam. Hidayat Bostam. Keluarganya udah datang siapa, Pak?
Ibunya lah. Oh, ibunya udah di sini? Belum ya. Di Bapas apa di Kejari? Di Bapas. Oh, ketemu di Bapas ya, Pak. Terima kasih, Pak. SOP seperti itu. Iya. Nanti yang menjelaskan tentang masalah remisi segala macam dari Dirjen Lapas, atau dari Kadin, atau dari Lapas. Gitu ya. Boleh minta nomor teleponnya nggak, Pak? Bapas itu tanda tangan lagi penyerahannya Jessica kepada orang tuanya pengacaranya. Berarti semua penyerahan di Bapas. Di Jakarta Timur. Jakarta Timur sebelah sini nih. 15 menit lah. Nah dari situ baru kita bawa ke Senayan. Itu sekitar jam berapa ke Senayan tuh, Pak? Langsung dari situ. Berarti nanti respon bukan terjadi sore hari ini, Pak? Atau bagaimana? Iya, Pak. Iya, Pak. Responnya sore jam berapa, Pak? Jam 3. Jam 3. Di Senayan Golf, Pak. Jessica keluarnya jam berapa, Pak? Infonya, Pak? Ya, dia belum ada info berarti, Pak, agenda Jessica. Jam 9. Kita tuh mencari sini panggil, baru kita datang ke Jakarta. Datang Jessica langsung. Itu kita lakukan dari jasa tinggi, baru ke Bapas. Keluarga ada yang datang. Udah datang belum sih, Pak? Ini, Pak? Ini kami yang datang. Oh, Bapak keluarga dari keluarga atau dari pasien? Saya lawyer. Pak, boleh tahu namanya siapa? Siapa? Bapak. The most covered 24 hours in 25 shades. Power Stay Matte Powder Foundation Makeover. Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Yuanita. Terpidana kasus sianida yang membunuh Mirna Salihin, yakni Jessica Wongso, direncanakan bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus 2024. Jessica Wongso dijadwalkan keluar dari lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur, sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Kabar tersebut dibenarkan oleh kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Oto Hasibuan, pada Sabtu 17 Agustus 2024 lalu. Selain itu, saudara, berdasarkan undangan konferensi pers yang beredar di grup WhatsApp, Jessica ini direncanakan dibebaskan bersyarat hari ini. Seperti diketahui, Jessica divonis 20 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat pada tahun 2016 lalu seusai dianggap terbukti membunuh Wayan Mirna Salihin atau Mirna. Lantas, Jessica pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi atau PT DKI Jakarta dan berakhir kandas. Hakim Elang Prakoso Wibowo, Sri Anggarwati, dan Pramodana Atmaja justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 20 tahun. Tak patah arang, Jessica pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atau MA pada 2017 dan kembali berakhir kandas. Kemudian Jessica kembali melakukan upaya hukum peninjauan kembali atau PK dan kembali ditolak oleh MA pada 3 Desember 2018 lalu. Kasus ini sempat mencuat kembali setelah rilisnya film dokumenter berjudul As Cold Murder Coffee and Jessica Wongso yang dirilis di platform streaming Netflix pada 28 September 2023 lalu. Netizen pun mengklaim banyak kejanggalan pasca film dokumenter itu dirilis terkait penetapan Jessica sebagai pembunuh Mirna. Bahkan netizen sempat berbondong-bondong menyerbu akun Instagram Presiden Joko Widodo agar membuka kembali kasus ini. Terpidana kasus sianida yang membunuh Mirna Salihin, yakni Jessica Kumala Wongso, direncanakan bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus 2024. Jessica dikabarkan akan keluar dari lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur, sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian saudara, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, berikut suasana di lapas Pondok Bambu menjelang pembebasan Jessica yang tampak masih sepi.
Belum terlihat ada aktivitas yang begitu sibuk di luar gedung lapas, hanya saja terlihat beberapa staf atau petugas yang sempat keluar masuk gedung. Kabar bebas bersyarat Jessica Wongso tersebut ini sebelumnya memang beredar melalui pesan WhatsApp, di mana pengacara Jessica Wongso, yakni Otto Hasibuan pun juga sempat membenarkan kabar terkait bebas bersyaratnya kliennya tersebut yang direncanakan akan keluar pada hari ini. Kuasa hukum Jessica Wongso itu juga rencananya akan menggelar jumpa pers setelah terpidana kasus yang dikenal dengan kopi sianida itu bebas. Sejak sekira pukul 08.00 waktu Indonesia Barat tadi, Tribun Network juga masih terus memantau di lokasi terkait bebas bersyarat Jessica Wongso tersebut. Aku janji pakai Pantene Miracle sehabis keramas, biar rambut ke-charge. Janji. Janji juga ya, pakai Pantene Miracles, sekarang untuk selamanya. Bersin tenggorokan gatal, pilek, dan batuk tidak berdahak juga. Kamu butuh Fix Formula 44. Sirupnya yang menghangatkan tenggorokan, melegakan tenggorokan gatal, bersin, pilek, batuk tidak berdahak. Fix Formula 44. 4 gejala, lega. Pengacara terpidana kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin, yakni Jessica Kumala Wongso, yakni Hidayat Bosta, mengatakan bahwa kliennya bakal bebas bersyarat hari ini Minggu 18 Agustus 2024. Jessica sebelumnya dijadwalkan bakal keluar dari lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Namun tampaknya keluarnya Jessica dari lapas ini memang sedikit molor. Sebelumnya diketahui saudara, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjen PAS Kemenkumham RI ini menyatakan Jessica Wongso berhak mendapat pembebasan bersyarat. Kebebasan bersyarat Jessica Wongso ini sesuai ketentuan bahwa selama menjalani masa tahanan sudah mengikuti program pembinaan sebagai warga binaan pemasyarakatan atau WBP sebagaimana dipersyaratkan di Ditjen PAS. Namun Kanwilkumham DKI Jakarta tidak merinci terkait program pembinaan apa saja yang sudah diikuti Jessica sebagai WPP selama menjalani masa tahanan di lapas Pondok Bambu. Hanya menyebut bahwa ketentuan mengikuti program pembinaan ini juga persyaratan bagi setiap WBP di seluruh lapas untuk mendapat remisi atau pengurangan masa tahanan. Baik saudara, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait keterangan dari pihak pengacara Jessica Wongso terkait bebas bersyaratnya kliennya tersebut yang dijadwalkan pada hari ini. Berikut selengkapnya untuk Anda. Bapak sih tanda tangan lagi.
menyerahkannya Jessica kepada orang tuanya yang pengacaranya. Berarti semua penyerahan di Bapas. Di Jakarta Timur. Jakarta Timur sebelah sini nih. 15 menit lah. Nah dari situ baru kita bawa ke Senayan. Itu sekitar jam berapa ke Senayan tuh Pak? Langsung dari situ. Berarti nanti respon bukan terjadi sore hari ini Pak atau bagaimana? Iya Pak, iya Pak. Responnya jam berapa Pak? Jam 3. Jam 3. Di Senayan Golf Pak. Jessica keluarnya jam berapa Pak? Infonya Pak? Dia belum ada info berarti Pak agenda Jessica. Dari jam 9. Kita tuh yang menjadi sini panggil, baru kita berangkat ke Datang Jessica langsung. Jadi kita lakukan dari jasa negeri baru ke Bapas. Keluarga ada yang datang. Udah datang belum sih Pak ini Pak? Ini kami yang datang. Oh Bapak keluarga dari keluarga atau dari kuasa? Saya lawyer. Pak boleh tahu namanya siapa? Bapak. Sekarang aja Pak, kenapa nanti? Hidayat Rustam. Hidayat Bostam. Keluarganya udah datang siapa Pak? Ibunya lah. Oh dia ada di sini? Belum ya. Di Bapas apa di Kejari? Di Bapas. Oh ketemu di Bapas ya Pak. Terima kasih Pak. SOP-nya seperti itu. Iya. Nanti yang menjelaskan tentang masalah ini segala macam dari Dirjen Lapas atau dari Lapas. Jessica Kumala Wongso dikenal publik setelah kasus kopi sianida mencuat pada tahun 2016 lalu. Jessica Wongso menjadi terpidana atas meninggalnya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 setelah disebut menenggak kopi Vietnam bersianida di Cafe Oliver yang berada di Grand Indonesia. Jessica Wongso lahir pada 9 Oktober 1988. Keluarganya dikenal sebagai pengusaha plastik onderdil sepeda di Jakarta. Ia menempuh pendidikan di Jubilee School Jakarta dan melanjutkan perguruan tinggi di Billy Blue College of Design yang berada di Sydney, Australia pada tahun 2008 bersama dengan temannya Wayan Mirna Salihin. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang menjerat Jessica Wongso terjadi pada tanggal 6 Januari tahun 2016 silam. Saat itu Mirna bertemu dengan Jessica dan seorang temannya, yakni Hani Buncuwita di kafe yang berada di Grand Indonesia. Jessica datang terlebih dahulu ke kafe itu dan memesan tempat. Setelah itu, Jessica sempat pergi sebelum akhirnya kembali datang dan memesan es kopi Vietnam plus 2 koktail. Pelayan kafe mengantarkan minuman tersebut dan beberapa menit kemudian Mirna datang bersama Hani. Mirna yang meminum es kopi Vietnam sempat menyatakan bahwa rasa es kopi tersebut tidak enak. Tak lama berselang tubuh Mirna kejang hingga dia tidak sadarkan diri. Keluar buih putih dari mulut Mirna. Korban juga sempat dibawa ke sebuah klinik di mal tersebut sebelum suaminya yakni Arif Sumarko datang dan membawanya ke rumah sakit Abdi Waluyo. Sayangnya nyawa Mirna tidak terselamatkan. Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, langsung melaporkan kematian anaknya ke Polsek Metro Tanah Abang karena dianggap tidak wajar. 3 hari berselang, tim kedokteran Polda Metro Jaya bersama tim forensik Mabes Polri mengautopsi jenazah Mirna Salihin. Otopsi itu tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan hanya mengambil sampel empedu, hati, dan lambung. Dari hasil penelitian disimpulkan terdapat kandungan racun sianida seberat 3,75 mg di lambung Mirna. Kandungan yang sama juga ditemukan dalam cangkir kopi yang diteguk Mirna. Kasus ini pun akhirnya dikenal dengan nama kasus kopi sianida. Salim dulu. Kok masih wangi? Downy. Aku juga pakai Downy bonus. Downy bonus 50% ekstra parfum. Wanginya nempel terus di baju. Downy bonus. Download aplikasi GoPay baru, gratis transfer 100 kali per bulan ke bank manapun.
Halo saudara, dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Sandi Yuanita. Terpidana kasus sianida yang membunuh Mirna Salihin, yakni Jessica Wongso, direncanakan bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus 2024. Jessica Wongso dijadwalkan keluar dari lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur, sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Kabar tersebut dibenarkan oleh kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, Oto Hasibuan, pada Sabtu 17 Agustus 2024 lalu. Selain itu, saudara, berdasarkan undangan konferensi pers yang beredar di grup WhatsApp, Jessica ini direncanakan dibebaskan bersyarat hari ini. Seperti diketahui, Jessica divonis 20 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat pada tahun 2016 lalu seusai dianggap terbukti membunuh Wayan Mirna Salihin atau Mirna. Lantas, Jessica pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi atau PT DKI Jakarta dan berakhir kandas. Hakim Elang Prakoso Wibowo, Sri Anggarwati, dan Pramodana Atmaja justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 20 tahun. Tak patah arang, Jessica pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atau MA pada 2017 dan kembali berakhir kandas. Kemudian Jessica kembali melakukan upaya hukum peninjauan kembali atau PK dan kembali ditolak oleh MA pada 3 Desember 2018 lalu. Kasus ini sempat mencuat kembali setelah rilisnya film dokumenter berjudul As Cold Murder Coffee and Jessica Wongso yang dirilis di platform streaming Netflix pada 28 September 2023 lalu. Netizen pun mengklaim banyak kejanggalan pasca film dokumenter itu dirilis terkait penetapan Jessica sebagai pembunuh Mirna. Bahkan netizen sempat berbondong-bondong menyerbu akun Instagram Presiden Joko Widodo agar membuka kembali kasus ini. Terpidana kasus sianida yang membunuh Mirna Salihin, yakni Jessica Kumala Wongso, direncanakan bebas bersyarat hari ini, Minggu 18 Agustus 2024. Jessica dikabarkan akan keluar dari lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur, sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian saudara, seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, berikut suasana di lapas Pondok Bambu menjelang pembebasan Jessica yang tampak masih sepi. Belum terlihat ada aktivitas yang begitu sibuk di luar gedung lapas. Hanya saja terlihat beberapa staf atau petugas yang sempat keluar masuk gedung. Kabar bebas bersyarat Jessica Wongso tersebut ini sebelumnya memang beredar melalui pesan WhatsApp, di mana pengacara Jessica Wongso, yakni Oto Hasibuan, pun juga sempat membenarkan kabar terkait bebas bersyaratnya kliennya tersebut yang direncanakan akan keluar pada hari ini. Kuasa hukum Jessica Wongso itu juga rencananya akan menggelar jumpa pers setelah terpidana kasus yang dikenal dengan kopi sianida itu bebas. Sejak sekira pukul 08.00 waktu Indonesia Barat tadi, Tribun Network juga masih terus memantau di lokasi terkait bebas bersyarat Jessica Wongso tersebut. Masih rontok,
gimana dong? Pakai Pantene baru, formula dengan mikroprovitamin yang meresap, rambut lebih kuat dari dalam, hingga 10 kali lebih kuat lawan rontok. Pantene baru. Mau santuy atau nyamber, pedesnya menggoyang Indonesia. Dia buat media sendiri kan? Itu kan media sendiri. Siapa itu? Bang Chan. Ituan bang. Bang Chan. Facebook. Media apa tuh? Punya dia sendiri. Iya. Media apa? Maksudnya tuh bang. Dia udah ngerti kucing belum ya? Dia potong ini. Dia sama di Small Chandra. Kompas tuh berdua tuh dulu. Kita ke BTV kan. Terus dia cabut, dia temper kedua ini. Tahu pasti Mbak Bis Muhammad Chandra kamu? Tahu lah. Nah, itu. Sama sangatan sama Mbak Dika Pak masuknya. Kan 20 tahun biro. Oh iya, ini untuk orang di web kan. Silakan lihat. Apa sih sudah kenal bagian, bagus.
Bu. Hebat loh. Sentuhan ibu bantu batuk, hidung mampet, dan pegalku mereda. Aku pakai Vicks VapoRub. Kehangatan minyak eukaliptus bantu redakan batuk dan pilek. Mentol redakan masuk angin dan pegal. Vicks VapoRub. Dia buat media sendiri kan? Itu kan media sendiri. Siapa itu? Bang Chan. Ituan bang. Bang Chan. Facebook. Media apa tuh? Punya dia sendiri. Iya. Siapa? Dia udah nyari kucing belum? Dia foto dulu. Dia sama Ismo Chandra. Kompas tuh berdua tuh dulu. Pindah ke BTV kan. Terus Dian cabut, iya yang perseduan itu. Tahu pasti Mbak Bismo sama Chandra kamu? Tahu lah. Nah, itu. Sama seangkatan sama Mbak Gita kok masuk kan 20 tahun biro. Oh iya, ini untuk mana nih web kan? Delapan belas. Apa sih sudah kenal bagian, kenal habisnya. Ini ada di kecil. Bapak sudah tanda tangan lagi penyerahannya Jessica kepada orang tuanya dan pengacaranya. Sen, keluar Bang Sen. Bang Sen, keluar. Jessica. Jessica. Tahu. Sen, keluar Bang Sen. Bang Sen, keluar. Jessica. Tahu. Sen, keluar Bang Sen.
Bang Sen, keluar. Jessica. Jessica. Tahan dulu. Iya dong. Sen, keluar Bang Sen. Bang Sen, keluar. Jessica. Tahan dulu. Iya dong. Dijadwalkan bakal keluar dari lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur sekira pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Namun tampaknya keluarnya Jessica dari lapas ini memang sedikit molor. Sebelumnya diketahui saudara, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjen PAS Kemenkumham RI ini menyatakan Jessica Wongso berhak mendapat pembebasan bersyarat. Kebebasan bersyarat Jessica Wongso ini sesuai ketentuan bahwa selama menjalani masa tahanan sudah mengikuti program pembinaan sebagai warga binaan pemasyarakatan atau WBP sebagaimana dipersyaratkan di Ditjen PAS. Namun Kanwilkumham DKI Jakarta tidak merinci terkait program pembinaan apa saja yang sudah diikuti Jessica sebagai WBP selama menjalani masa tahanan di lapas Pondok Bambu. Hanya menyebut bahwa ketentuan mengikuti program pembinaan ini juga persyaratan bagi setiap WBP di seluruh lapas untuk mendapat remisi atau pengurangan masa tahanan. Baik saudara, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama terkait keterangan dari pihak pengacara Jessica Wongso terkait bebas bersyaratnya kliennya tersebut yang dijadwalkan pada hari ini. Berikut selengkapnya untuk Anda. Bapas itu tanda tangan lagi penyerahannya Jessica kepada orang tuanya dan pengacaranya. Berarti semua penyerahan di Bapas. Di Jakarta Timur. Jakarta Timur sebelah sini nih. 15 menit lah. Nah dari situ baru kita bawa ke Senayan. Itu sekitar jam berapa ke Senayan itu Pak? Langsung dari situ. Berarti nanti respon bukan terjadi sore hari ini Pak? Atau bagaimana? Iya Pak. Responnya soalnya jam berapa Pak? Jam 3. Jam 3. Di Senayan Golf Pak. Jessica keluarnya jam berapa Pak? Infonya Pak? Jadi belum ada info berarti Pak agenda Jessica jam 9. Kita tuh dia mencoba dipanggil, baru kita datang ke Jessica langsung. Jadi kita kalian dari jasa lagi baru ke Bapas. Keluarga ada yang datang. Udah datang belum? Udah ada yang datang belum Pak? Itu kami yang datang. Oh, Bapak keluarga dari keluarga atau dari desa? Saya lawyer. Pak, boleh tahu namanya siapa? Bapak. Sekarang aja Pak, kenapa nanti? Hidayat Rustam. Bostam. Hidayat Bostam. Keluarganya udah datang siapa Pak? Ibunya lah. Oh, dia udah di sini? Belum ya? Di Bapas apa di Jari? Di Bapas. Oh, ketemu di Bapas ya Pak? Terima kasih. Bapaknya seperti itu. Iya. Yang menjelaskan tentang masalah ini segala macam dari lapas atau dari tadi atau dari lapas. Aku janji pakai Pantene Miracle sehabis keramas, biar rambut ke-charge. Janji juga ya, pakai Pantene Miracles sekarang untuk selamanya.
Jessica Kumala Wongso dikenal publik setelah kasus kopi sianida mencuat pada tahun 2016 lalu. Jessica Wongso menjadi terpidana atas meninggalnya Wayan Mirna Salihin pada 6 Januari 2016 setelah disebut menenggak kopi Vietnam bersianida di Cafe Oliver yang berada di Grand Indonesia. Jessica Wongso lahir pada 9 Oktober 1988. Keluarganya dikenal sebagai pengusaha plastik onderdil sepeda di Jakarta. Ia menempuh pendidikan di Jubilee School Jakarta dan melanjutkan perguruan tinggi di Billy Blue College of Design yang berada di Sydney, Australia pada tahun 2008 bersama dengan temannya Wayan Mirna Salihin. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang menjerat Jessica Wongso terjadi pada tanggal 6 Januari tahun 2016 silam. Saat itu Mirna bertemu dengan Jessica dan seorang temannya, yakni Hani Buncuwita di kafe yang berada di Grand Indonesia. Jessica datang terlebih dahulu ke kafe itu dan memesan tempat. Setelah itu Jessica sempat pergi sebelum akhirnya kembali datang dan memesan es kopi Vietnam plus 2 koktail. Pelayan kafe mengantarkan minuman tersebut dan beberapa menit kemudian Mirna datang bersama Hani. Mirna yang meminum es kopi Vietnam sempat menyatakan bahwa rasa es kopi tersebut tidak enak. Tak lama berselang tubuh Mirna kejang hingga dia tidak sadarkan diri. Keluar buih putih dari mulut Mirna. Korban juga sempat dibawa ke sebuah klinik di mal tersebut sebelum suaminya yakni Arif Sumarko datang dan membawanya ke rumah sakit Abdi Waluyo. Sayangnya nyawa Mirna tidak terselamatkan. Ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, langsung melaporkan kematian anaknya ke Polsek Metro Tanah Abang karena dianggap tidak wajar. 3 hari berselang, tim kedokteran Polda Metro Jaya bersama tim forensik Mabes Polri mengautopsi jenazah Mirna Salihin. Otopsi itu tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan hanya mengambil sampel empedu, hati, dan lambung. Dari hasil penelitian disimpulkan terdapat kandungan racun sianida seberat 3,75 mg di lambung Mirna. Kandungan yang sama juga ditemukan dalam cangkir kopi yang diteguk Mirna. Kasus ini pun akhirnya dikenal dengan nama kasus kopi sianida. Keluar Bang Sen, keluar.